Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fakta kehidupan dimanapun kalian berada. Bagaimana dengan kisah kemarin yang kami bawakan? Pasti banyak banget yang kebawa emosi dan greget dengan kisahnya. Nah, kali ini kami akan membawakan kisah yang gak kalah menarik. Kisah kali ini menceritakan tentang bikin nangis. Suamiku tega tinggalkan aku dan dua putriku terlantar. Beberapa tahun kemudian aku buat ia menyesal ternyata. Gak usah berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Bikin nangis. Suamiku tega tinggalkan aku dan dua putriku terlantar. Beberapa tahun kemudian aku buat ia menyesal ternyata. Pagi itu udara kampung begitu segar, diselingi kicauan burung yang bertengger di dahan-dahan pohon jati. Aku Santi, seorang gadis yang baru saja menamatkan pendidikan SMP, duduk di depan tungku kayu sambil mencoba menyalakan api. Asap tipis mulai mengepul menciptakan aroma khas kayu terbakar yang memenuhi dapur kecil kami. Di sudut dapur, ibu tiriku sedang berusaha menenangkan adikku, Aji, yang menangis karena lapar. Santi, tolong cepat masak nasinya ya, Aji sudah lapar, kata ibu tiriku dengan nada terburu-buru sambil menggoyangkan tubuh kecil adikku yang masih berumur beberapa bulan. Aku hanya mengangguk dan kembali berkutat dengan tungku. Meski hubungan kami tidak selalu mulus, aku mencoba membantu ibu tiriku sebaik mungkin. Karena kehidupan kami di kampung memang serba pas-pasan. Aku tahu beban di pundaknya tidaklah ringan, apalagi sejak adikku Fatimah mulai sering sakit-sakitan dan membutuhkan perhatian lebih. Keluarga kami cukup besar, terdiri dari ayah, kakakku Radit, adikku Fatimah, aku, ibu tiri, adik tiriku Damar, dan si kecil Aji. Radit, kakakku, sudah bekerja di kota untuk membantu menopang ekonomi keluarga. Ia jarang pulang karena harus menghemat ongkos. Ayah yang dulunya seorang pedagang asongan di kota, kini lebih memilih bertani dan beternak kambing di kampung. Meski penghasilannya tak seberapa, ayah tampak lebih tenang menjalani hidup seperti ini. Setelah nasi selesai dimasak, aku membawa panci kecil itu ke meja makan. Ibu tiri sudah berhasil menenangkan Aji yang kini tertidur di pelukannya. Aku melihat ke arahnya, sedikit lega melihat wajahnya yang mulai rileks. Terima kasih Santi, ucapnya sambil tersenyum tipis. Aku mengangguk pelan. Hari-hari di kampung berjalan lambat setelah membantu ibu tiriku di rumah. Aku sering menghabiskan waktu di ladang membantu ayah. Ladang kecil kami penuh dengan tanaman jagung dan singkong. Hasil utama yang membantu dapur tetap ngebul. Kadang-kadang aku iri dengan teman-teman seusiaku yang bisa melanjutkan sekolah ke SMA. Tetapi aku sadar bahwa keluargaku tidak punya cukup uang untuk itu. Suatu siang ketika aku sedang mencabut rumput di ladang, ayah menghampiriku dengan wajah serius. Santi, nanti malam kita bicara ya, ada hal penting yang ingin Bapak sampaikan. Aku hanya mengangguk, rasa terima kasih mulai memenuhi pikiranku. Biasanya ayah jarang berbicara dengan nada seperti itu. Ada sesuatu yang benar-benar mendesak. Malam harinya setelah semua anggota keluarga selesai makan malam, ayah membuka pembicaraan. Ia bicara bahwa kakakku Radit mengalami kesulitan di kota. Pekerjaannya tidak cukup menghasilkan. Ia memerlukan tambahan uang untuk melunasi hutang kos. Santi, Bapak mau kamu ikut bantu. Mungkin bukan sekarang, tapi dalam waktu dekat. Bapak rencana mau bicara sama Pak Darmawan, tetangga kita yang punya kenalan di kota. Barangkali kamu bisa kerja di rumahnya sebagai pembantu rumah tangga. Aku terkejut. Selama ini aku memang sadar bahwa ekonomi keluarga kami sulit. Tetapi aku tidak menyangka akan diminta bekerja di usia semuda ini. Namun aku tidak bisa menolak. Aku tahu betapa keras perjuangan kakakku demi keluarga. Dan aku ingin membantu sebisaku. Beberapa minggu kemudian aku berangkat ke kota. Pak Darmawan mengantarku ke rumah keluarga kaya yang membutuhkan seseorang pembantu. Rumah itu besar jauh berbeda dari rumah kecil kami di kampung. Aku merasa gugup saat pertama kali bertemu dengan penghuni rumah. Sepasang suami istri bernama Pak Rudi dan Bu Anita serta dua anak mereka yang masih kecil. Hari-hariku di rumah itu dipenuhi dengan pekerjaan rumah tangga. Aku membersihkan rumah, mencuci pakaian dan menjaga anak-anak mereka.
Meski lelah, aku bersyukur karena Bu Anita dan Pak Budi memperlakukanku dengan baik. Gaji yang aku terima sebagian besar aku kirimkan ke kampung untuk membantu keluarga. Namun kehidupan di kota tidak selalu mudah. Aku sering merindukan keluarga aku, terutama Fatimah yang suka bermanja padaku. Dalam surat-suratnya, ibu tiriku sering bercerita bahwa Fatimah semakin sering sakit. Aku merasa bersalah karena tidak ada di sana untuk merawatnya. Suatu malam aku menerima surat dari Radit. Ia menulis bahwa ia berencana pulang kampung untuk membantu ayah. Radit merasa bersalah karena tidak bisa mengirim uang lebih banyak. Dan ia ingin mencari pekerjaan di dekat rumah. Meski berat, aku mendukung keputusannya. Setidaknya ia bisa lebih dekat dengan keluarga. Waktu berlalu dan aku semakin terbiasa dengan kehidupan di kota. Aku bahkan mulai menabung sedikit demi sedikit dari gajiku. Berharap suatu hari bisa kembali ke kampung dan membuka usaha kecil-kecilan. Mungkin warung makan atau toko kelontong. Aku ingin membuat keluarga aku keluar dari kemiskinan. Namun kehidupan tidak pernah benar-benar berjalan mulus. Suatu hari aku menerima kabar buruk dari kampung. Fatimah, adikku yang paling kusayangi, meninggal dunia karena penyakit yang tidak bisa benar-benar kami ketahui penyebabnya. Aku merasa hancur. Perasaan bersalah terus menghantui pikiranku. Aku merasa gagal sebagai seorang kakak karena tidak ada di sisinya saat ia membutuhkan. Kabar itu membuatku memutuskan untuk pulang kampung sementara. Aku ingin berada di sisi keluargaku, meski hanya sebentar. Di kampung, suasana duka masih terasa. Ibu tiriku tampak lebih kurus dari sebelumnya. Ayah terlihat lebih tua. Kehilangan Fatimah meninggalkan luka mendalam bagi kami semua. Setelah beberapa minggu di kampung, aku kembali ke kota. Kehidupan harus terus berjalan. Aku bertekad bekerja lebih keras agar bisa segera pulang dan mendukung keluargaku. Dalam perjalanan hidupku, aku belajar bahwa meski hidup penuh dengan kesulitan, cinta dan tanggung jawab kepada keluarga adalah hal yang membuatku tetap kuat. Hari itu, pagi terasa cerah. Aku duduk di meja makan, mengamati Fatimah dan Damar yang tengah sarapan. Mereka terlihat begitu lahap menikmati makanan masing-masing. Ayahku seperti biasa sudah berangkat ke ladang sejak pagi buta. Ia biasanya pulang menjelang siang sambil membawa rumput untuk pakan kambing-kambingnya. Aku merasa bahagia melihat keluarga kecil kami begitu harmonis meski hidup dengan segala keterbatasan. Namun mataku menangkap sesuatu yang janggal. Makanan Damar dan Fatimah tampak berbeda. Damar memiliki 2 potong tempe goreng di piringnya, sementara Fatimah hanya 1. Sebuah perbedaan kecil tetapi cukup untuk membuat pikiranku dipenuhi tanda tanya. Ibu tiriku yang selalu mengatur jatah makan kami, biasanya menghitung segalanya dengan cermat agar cukup sampai siang. Kadang kami bahkan dilarang menambah makanan supaya tidak mengurangi jatah makan berikutnya. Aku berpikir dalam hati, apakah selama aku merantau Fatimah selalu diperlakukan seperti ini? Rasanya ada sesuatu yang mengusik hatiku. Aku tahu Damar adalah anak kandung ibu tiriku, sementara Fatimah adalah adik kandungku. Meski ibu tiriku jarang menunjukkan perlakuan yang terang-terangan berbeda, perasaan tidak enak itu muncul begitu saja. Ketika Fatimah selesai makan dan bersiap pergi ke sekolah, aku memanggilnya. "Fatimah, sini sebentar," bisikku, berusaha agar ibu tiri tidak mendengar. Ia mendekat, matanya penuh dengan rasa ingin tahu. Aku menyelipkan beberapa lembar uang saku ke tangannya. "Ini buat kamu, tapi jangan bilang siapa-siapa ya," kataku sambil tersenyum kecil. Aku tahu kalau ibu tiriku tahu, ia pasti akan meminta aku memberi uang saku tambahan untuk Damar juga. Fatimah mengangguk pelan dan menyelipkan uang itu ke dalam saku bajunya. Setelah Fatimah berangkat sekolah, ibu tiriku keluar dari dapur. Wajahnya tampak lelah, mungkin karena sejak pagi sudah berkutat dengan pekerjaan rumah. "Santi, tolong bawa Aji keluar sebentar ya. Ibu mau cuci pakaian dulu," pintanya sambil menggendong Aji kecil. Aku menurut. Kuambil Aji dari gendongannya dan membawanya keluar ke halaman. Dengan senyum lebar, Aji menggenggam jari-jariku dan kami berjalan-jalan di sekitar rumah. Sambil berjalan, pikiranku tak berhenti memikirkan apa yang baru saja kulihat di meja makan tadi. Perasaan aneh itu masih melekat, dan aku mulai mempertanyakan apakah selama ini ada hal-hal yang terlewat dari pengamatanku. Kilasan masa lalu. Ketika aku merantau ke kota untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga, aku meninggalkan kampung dengan perasaan berat. Aku tahu tanggung jawab untuk membantu keluarga berada di pundakku dan kakakku Radit. Kehidupan di kota tak mudah, tetapi aku mencoba bertahan demi mengirim uang ke rumah. Aku percaya bahwa ibu tiriku akan menjaga adik-adikku dengan baik, meskipun hubungan kami kadang tidak selalu mudah.
Namun surat-surat yang sesekali kuterima dari Fatimah seringkali menyeratkan hal-hal yang membuatku cemas. Ia bercerita tentang rasa rindunya padaku, tentang sekolah, dan kadang tentang keinginannya untuk punya barang-barang kecil yang tak bisa ia miliki. Saat itu aku mengira itu hanya keluhan biasa seorang anak kecil. Tapi sekarang setelah melihat kejadian pagi ini, aku mulai merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar perbedaan jatah makanan. Setelah ibu tiriku selesai mencuci dan Aji tertidur di pangkuannya, aku memberanikan diri untuk bicara. Bu, kenapa tadi makanan Damar dan Fatimah beda? Bukannya biasanya ibu selalu bagi rata? Ibu tiriku menolak dengan ekspresi datar. Damar anak laki-laki, dia butuh makan lebih banyak. Fatimah kan perempuan, makanya nggak seberapa. Jawabnya tanpa ragu. Aku terdiam. Alasannya terdengar masuk akal jika dilihat dari pandangan tradisional. Tapi aku tidak bisa menerimanya begitu saja. Fatimah juga anak yang sedang tumbuh, ia butuh nutrisi yang cukup. Sama seperti Damar. Apa selama ini Fatimah selalu dapat porsi lebih sedikit? Tanyaku lagi. Kali ini dengan nada yang lebih hati-hati. Ibu tiriku mengangkat bahu. Santi, kamu jangan terlalu banyak mikir. Ibu sudah tahu apa yang terbaik untuk kalian semua. Aku tidak ingin memperpanjang argumen. Aku tahu jika aku terus menekan, mungkin suasana akan menjadi tegang. Aku tidak ingin itu terjadi. Namun dalam hati aku bertekad untuk memperhatikan Fatimah lebih dekat selama aku di rumah. Hari-hari berikutnya aku diam-diam mengamati bagaimana ibu tiriku memperlakukan Fatimah dan Damar. Meski ia tidak terang-terangan menunjukkan perbedaan, ada banyak hal kecil yang menjadi bukti nyata. Damar sering mendapatkan perhatian lebih, mulai dari tambahan lauk hingga pujian atas hal-hal kecil. Sementara itu Fatimah tampak lebih banyak berusaha sendiri, baik itu dalam urusan sekolah maupun membantu pekerjaan rumah. Suatu hari, aku mencoba berbicara dengan Fatimah secara langsung. Kami duduk berdua di belakang rumah di bawah pohon mangga yang rindang. Fatimah, aku mau tanya, ibu sering beda-bedain kamu sama Damar ya? Tanyaku pelan. Fatimah menunduk tampak ragu untuk menjawab. Gak apa-apa kak, aku sudah biasa. Katanya akhirnya, suaranya nyaris tak terdengar. Hatiku terasa perih mendengar jawabannya. Fatimah adalah adikku, darah dagingku. Dan aku merasa gagal melindunginya. Aku mencoba tersenyum untuk menenangkannya. Kakak di sini sekarang, kalau ada apa-apa bilang ke kakak ya. Fatimah mengangguk, tetapi aku tahu perasaannya jauh lebih dalam dari apa yang ia ungkapkan. Aku tahu aku tidak bisa mengubah semua ini sendirian. Hubunganku dalam keluarga, terutama dengan ibu tiri, penuh dengan kompleksitas. Namun aku bertekad untuk tetap berada di sisi Fatimah, memastikan dia mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang layak. Bahkan jika itu berarti aku harus menghadapi ibu tiriku dan berbicara dari hati ke hati. Hidup memang tidak pernah mudah. Tapi di balik semua kesulitan, aku percaya bahwa setiap keluarga punya peluang untuk memperbaiki diri. Selama ada cinta dan kemauan untuk saling memahami. Sore itu aku dan Fatimah sedang duduk di halaman depan rumah sambil mengawasi Aji kecil yang asik bermain. Tawariannya sesekali terdengar, mencairkan penat yang menumpuk di hati. Di tengah keangkatan kecil itu, seorang perempuan dengan langkah cepat muncul di jalanan kecil menuju rumah kami. Bibiku Bu Erna datang bersama anaknya Dewi yang seumuran dengan Fatimah. Aku tahu kedatangan Bibi biasanya membawa dua hal, cerita panjang dan komentar yang mungkin tidak selalu nyaman didengar. San, kamu belum berangkat merantau lagi? Tanya Bi Erna sambil menatapku dengan sorot mata penuh sindiran. Nada bicaranya membuat aku langsung tahu bahwa percakapan ini akan panjang. Belum Bi, mungkin lusa aku baru beli tiket ke kota. Jawabku singkat, sambil menggandeng tangan Aji yang mulai bergerak ke arah pagar. Ya baguslah, kalau kamu masih betah di rumah, kasihan adikmu itu. Gak keurus, ibu tirimu itu lebih sibuk ngurusin Aji sama Damar. Ayahmu juga cuma tahu ladang. Lanjutnya tanpa jeda, kata-katanya langsung menusuk tetapi aku memilih diam. Fatimah yang duduk di sebelahku hanya menunduk, mungkin merasa tidak nyaman dengan arah percakapan ini. Aku mencoba menahan diri agar tidak tersinggung. Tapi Bibi terus berbicara. Dulu Bibi sudah bilang sama ayahmu, kerja saja seperti suami Bibi. Tapi dia malah milih nikahin wanita itu dan jadi petani. Kalau begini kan, kamu Radit dan Fatimah yang jadi korban. Hidup susah, gak keurus. Harusnya dia mikir lebih jauh. Aku tahu Bibi punya niat baik, tetapi caranya selalu membuatku ingin menjauh. Dulu ayah memang pernah bekerja sebagai sales seperti suami Bibi. Penghasilannya cukup besar, tapi kesehatan ayah yang memburuk membuatnya harus memilih pekerjaan yang lebih ringan, sekaligus dekat dengan keluarga. Gak apa-apa Bi, kami cukup bahagia dengan kehidupan kami sekarang.
Walau susah, kami tetap menikmatinya. Jawabku mencoba mengakhiri topik itu. Tapi Bibi Erna belum selesai. Bagi apanya Santi, kalian ini harus kerja keras di luar kota. Sementara ibu tirimu enak-enakan makan hasil jerih payah kalian sama anak-anaknya. Bahkan uang hasil panen ayahmu dia yang pegang. Kamu pikir adikmu Fatimah merasa adil diperlakukan seperti ini? Kamu sendiri gak sadar kan? Kata Bibi lagi, suaranya meninggi seolah ingin memastikan aku benar-benar mengerti maksudnya. Aku terdiam, apa yang ayah katakan tidak sepenuhnya salah. Aku sudah lama merasa seperti sapi perah bagi ibu tiriku. Tetapi aku tidak pernah berani mengeluh. Ayah yang sudah memilih ibu tiriku sebagai pendamping hidupnya dan aku merasa tidak berhak mencampuri keputusan itu. Ya bagaimana lagi Bi, kami tahu Bibi peduli, tapi ayah sudah memilih dia. Selagi dia masih mau merawat dan melayani ayah, itu sudah lebih dari cukup buat kami. Jawabku akhirnya, memilih kata-kata yang netral. Tak ingin mendengar komentar lebih lanjut. Aku berdiri dan menggandeng Fatimah serta Aji menjauh dari mereka. Tak jauh dari rumah, aku berhenti dan menatap Fatimah. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan sejak lama, tapi aku selalu ragu. Hari ini setelah mendengar apa yang dikatakan Bibi Erna, aku merasa tidak bisa menundanya lagi. Fatimah, apa benar kamu merasa tidak diperlakukan adil sama ibu? Tanyaku sambil menatapnya. Fatimah menundukkan kepala tak langsung menjawab. Hening beberapa saat hingga aku hampir berpikir ia tak akan menjawab. Ibu kadang memang memperlakukan aku sedikit berbeda dari Mas Damar. Jawabnya akhirnya dengan suara pelan. Mas Damar selalu dapat makanan yang lebih banyak, uang jajan lebih banyak juga. Pekerjaan rumah hampir semuanya aku yang disuruh. Mas Damar jarang sekali diminta bantu. Mendengar itu aku merasa hatiku teriris. Aku tahu adikku kuat, tetapi mendengar pengakuannya membuatku langsung marah dan sedih sekaligus. Kalau kamu tidak betah tinggal di sini, kamu bisa ikut kakak ke kota. Kamu bisa sekolah di sana, biar kakak yang urus semuanya. Kamu gak perlu bertahan di sini kalau kamu merasa tertekan. Fatimah menggeleng cepat. Enggak mbak, aku takut kalau aku pergi ibu tidak peduli lagi sama ayah. Aku malah takut nanti ayah yang menderita. Ayah jadi pesuruh di rumah, bersihin ini dan itu sendirian. Suaranya terdengar tegas, tapi aku bisa merasakan beban di balik kata-katanya. Aku terdiam memandangi wajahnya yang mulai matang meski masih begitu muda. Fatimah bukan lagi gadis kecil yang manja seperti dulu. Ia sudah tumbuh menjadi seseorang yang lebih dewasa dari usianya. Dan kepeduliannya pada ayah membuatku terharu. Aku tersenyum sambil menyeka sudut mataku yang tiba-tiba basah. Kamu anak yang kuat Fatimah, kakak bangga sama kamu. Tapi kakak janji setelah kamu lulus sekolah nanti, kakak akan ajak kamu ke kota. Kamu harus lanjut SMA. Harus punya ijazah supaya bisa bekerja lebih baik dari kakak sekarang. Kataku sambil mengusap rambutnya. Fatimah tersenyum kecil. Makasih mbak, aku janji akan sekolah dengan rajin. Dalam perjalanan pulang aku terus memikirkan kata-kata Fatimah. Betapa ia memprioritaskan kebahagiaan ayah di atas dirinya sendiri. Aku merasa aku harus melakukan sesuatu untuk membantunya. Bukan hanya sebagai kakak, tapi juga sebagai seseorang yang mengerti betapa beratnya hidup dalam situasi seperti ini. Hari mulai gelap. Ketika kami sampai di rumah, Aji yang tertidur di gendonganku kugendong masuk ke kamar ibu tiri. Fatimah langsung menuju dapur, membantu ibu tiriku menyiapkan makan malam. Aku berdiri di pintu dapur mengamati mereka dari kejauhan. Ibu tiriku tampak sibuk mengatur segalanya sementara Fatimah melakukan pekerjaan yang lebih berat, seperti mencuci piring dan menyiapkan nasi. Mungkin benar kata Bi Erna, aku tidak bisa sepenuhnya menyalahkan ibu tiriku. Tapi aku juga tidak bisa mengabaikan apa yang dialami Fatimah. Aku berjanji dalam hati suatu hari aku akan memastikan Fatimah mendapatkan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih adil dan kesempatan untuk meraih masa depan yang cerah. Keputusan untuk kembali merantau bukanlah hal yang mudah, tetapi situasi di rumah memaksaku untuk melakukannya. Tempat kerja lamaku tidak lagi menerima kehadiranku sebagai pembantu. Alasannya tidak pernah dijelaskan. Aku tidak punya waktu untuk mempertanyakannya. Aku hanya tahu bahwa aku harus segera menemukan pekerjaan baru. Terutama karena aku ingin membantu biaya sekolah adikku, Fatimah. Perjalanan dimulai pada suatu malam yang dingin. Aku berpamitan kepada ayah, ibu tiri, dan Fatimah dengan berat hati. Adikku hanya bisa menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. Tapi aku menenangkan hatinya dengan janji bahwa aku akan segera kembali membawa kabar baik. Malam itu bus yang kutumpangi melaju melewati jalan raya sepi, sementara pikiranku dipenuhi berbagai rencana. Setelah hampir 7 jam perjalanan, aku tiba di kota saat fajar menyingsing. Temanku Widya sudah menungguku di terminal dengan senyumnya yang cerah. Kamu udah sarapan, Ratih? Tanyanya begitu aku turun dari bus.
Belum, Wit, jawabku singkat. Lelah bercampur tenang melihat wajah yang kukenal. Ya sudah, ayo kita sarapan bubur dulu. Nanti kamu bisa istirahat di kontrakanku, ajaknya sambil menggandeng tanganku. Kami duduk di sebuah warung bubur ayam dekat terminal. Aroma bubur yang hangat sedikit mengusir rasa lelahku. Kamu serius lagi cari kerja, Rat? Tanya Widya sambil menyuap bubur ke mulutnya. Iya, Wit, pekerjaan yang dulu sudah gak butuh pembantu lagi. Jadi aku harus cari kerjaan lain. Kamu ada kenalan majikan atau info kerjaan? Tanyaku penuh harap. Widya mengangguk pelan, lalu berkata, kalau kerja jadi pembantu aku gak punya info, Rat. Tapi kalau mau kerja yang lain, kamu boleh ikut aku. Kerja yang lain? Maksud kamu apa, Wit? Sekarang kamu kerja apa? Tanyaku dengan dahi berkerut. Aku kerja di tempat karaoke, Rat. Uangnya lumayan, kadang aku dapat tip dan pelanggan buat tambahan. Kerjanya cuma antar minum, makanan, atau kadang-kadang nemenin pelanggan kalau mereka minta. Jelasnya santai. Perkataannya membuatku waspada, meski aku dari kampung aku tidak bodoh soal pekerjaan seperti itu. Ada sesuatu yang terasa salah. Aku tidak ingin terburu-buru memutuskan. Kalau gitu, aku pikir-pikir dulu ya, Wit. Jawabku mencoba menahan diri. Gak apa-apa, Ratih. Kalau kamu mau, aku yang daftarin kamu nanti, katanya sambil tersenyum. 4 hari berlalu, selama itu aku menumpang di kontrakan Widya sambil terus mencari pekerjaan yang lebih pantas. Aku bertanya kepada beberapa teman yang dulu pernah kukenal, tetapi tak satupun dari mereka punya info kerjaan. Situasi ini membuatku semakin terdesak. Akhirnya, aku memutuskan untuk menemui kakakku, Mas Radit, di tempat kerjanya. Ia bekerja sebagai supir pribadi di sebuah rumah besar di pinggir kota. Ketika aku tiba, ia sedang mencuci mobil majikannya. Mas, aku butuh kerjaan. Mas Radit menatapku dengan mata penuh simpati, tetapi jawabannya membuatku lemas. Di sini nggak ada lowongan, Rati. Kalau ada, Mas pasti langsung kasih tahu kamu. Aku tahu kakakku bukan orang yang suka bertele-tele, tapi situasi ini benar-benar membuatku putus asa. Mas, aku nggak tahu harus gimana lagi. Aku bahkan mikir untuk kerja di tempat karaoke sama Widya. Perkataanku membuatnya berhenti mengelap mobil. Wajahnya langsung berubah tegang. Apa? Tempat karaoke? Kamu tahu tempat seperti itu nggak baik kan? Suaranya meninggi. Mas, aku nggak punya pilihan lain. Uang dari Mas dan hasil panen ayah nggak cukup. Fatima butuh uang sekolah. Kita nggak bisa terus kayak gini. Jawabku mencoba menjelaskan. Kamu nggak tahu kan resiko kerja di tempat seperti itu? Lingkungannya buruk, Rati. Banyak hal yang bisa merusak kamu. Mas gak mau kamu terjerumus ke sana, katanya dengan nada penuh kekhawatiran. Perdebatan kami semakin sengit. Aku mengerti kekhawatirannya, tapi aku merasa tidak punya pilihan. Kebutuhan keluarga di kampung terus menghantuiku. Akhirnya setelah adu argumen yang panjang, Mas Radit menyerah. Baiklah, Rati, kalau itu memang pilihanmu, Mas gak akan larang. Tapi kamu harus janji satu hal. Berhati-hatilah, jangan sampai kamu kehilangan diri kamu di sana, katanya dengan nada berat. Aku mengangguk pelan. Makasih, Mas, aku janji akan hati-hati. Dengan bantuan Widya, aku mendaftar ke tempat karaoke tempat ia bekerja. Tempat itu tidak sebesar yang kubayangkan, tetapi suasananya cukup ramai, terutama di malam hari. Tugas utamaku adalah mengantar makanan dan minuman ke ruangan pelanggan. Widya membantuku beradaptasi, mengajari cara melayani pelanggan dengan ramah tapi tetap menjaga jarak. Namun tidak semua berjalan semulus itu. Ada pelanggan yang mencoba bersikap kurang sopan dan aku harus belajar menolak dengan tegas tanpa membuat keributan. Meski sulit, aku terus mengingat janji kepada Mas Radit untuk berhati-hati. Uang yang kudapat memang jauh lebih besar dibandingkan pekerjaan lamaku sebagai pembantu. Aku bahkan bisa menyisihkan sebagian untuk dikirim ke kampung Fatimah. Mulai sering mengirim surat, menceritakan bagaimana ia bisa membeli buku-buku baru dengan uang yang kukirimkan. Membaca suratnya membuatku merasa sedikit lega, tetapi juga memunculkan rasa bersalah. Aku tahu pekerjaan ini bukan hal yang ingin kubanggakan, tetapi aku melakukannya demi mereka. Seiring berjalannya waktu, aku mulai melihat sisi gelap tempat kerjaku. Ada teman-teman yang terjerumus ke dalam hal-hal yang lebih buruk. Alkohol, hutang, bahkan godaan dari pelanggan kaya yang menawarkan uang besar untuk hal-hal yang tidak pantas. Aku berusaha menjaga diriku tetap lurus, tetapi tekanan semakin besar. Suatu malam, seseorang pelanggan mencoba memaksaku untuk duduk lebih lama di ruangan mereka. Aku menolak dengan sopan, tapi mereka tidak menerima penolakan itu. Untungnya Widya datang dan membantuku keluar dari situasi tersebut. Ratih, aku tahu kamu kuat, tapi hati-hati ya. Di tempat ini kamu harus selalu waspada, katanya setelah kejadian itu. Aku mengangguk, menyadari bahwa peringatan Widya benar adanya.
Tempat ini tidak hanya tentang uang, tetapi juga tentang bertahan dalam lingkungan yang penuh resiko. Meski berat aku bertahan, setiap kali aku merasa ingin menyerah, aku mengingat Fatimah dan ayah di kampung. Aku bekerja keras agar suatu hari nanti aku bisa membawa Fatimah ke kota, memberinya kesempatan untuk melanjutkan sekolah dan meraih kehidupan yang lebih baik. Suatu malam aku duduk di kontrakan Widya sambil menatap surat dari Fatimah. Isinya penuh dengan rasa syukur dan cerita tentang harinya di sekolah. Ia bahkan menulis bahwa ia mulai bermimpi untuk menjadi seorang guru. Membaca itu aku merasa perjuanganku tak sia-sia. Aku tahu jalan ini masih panjang dan penuh liku. Tetapi aku tidak akan menyerah. Demi Fatimah, demi keluargaku, aku akan terus melangkah. Sekuat yang aku bisa. Sudah 2 bulan aku bekerja di tempat karaoke itu. Awalnya aku merasa berat menerima pekerjaan ini. Penuh dengan keraguan dan rasa takut. Tapi hidup tidak memberi banyak pilihan. Lambat laun aku mulai menyesuaikan diri. Mental yang dulu pemalu dan penakut kini mulai berubah. Aku belajar untuk berani berbicara, berani menolak dan berani membela diri saat diperlukan. Namun bekerja di tempat seperti ini tentu tidak lepas dari tantangan. Suatu malam aku mendapat pengalaman yang cukup menjengkelkan. Saat mengantar 2 gelas minuman dan makanan ringan ke sebuah ruangan, salah satu pelanggan, seorang bapak-bapak dengan penampilan rapi tetapi sikap yang tidak mencerminkan kerapian itu, mencoba menyentuh tanganku. "Jangan pegang-pegang, Pak. Saya bukan barang dagangan," ucapku tegas sambil menarik tanganku. Dengan senyum yang terkesan genit, bapak itu menanggapi, "Galak amat, Neng. Sini, duduk temenin saya, nanti saya kasih uang buat tip kamu jajan." Aku meliriknya dengan tajam. Biasanya aku akan memilih menghindar, tapi kali ini aku merasa perlu memberinya pelajaran. "Berapa, Pak?" "Kalau 2 juta saya mau," jawabku dengan nada serius. Dia tertawa lebar. Terlihat sedikit terkejut dengan jawabanku. "Mahal amat, Neng. 2 juta mah bisa buat bayar karaokean lagi," balasnya. Aku mendekatkan nampan ke mejanya lalu berkata dingin, "Kalau gitu gak usah ngajak duduk bareng, Pak. Silakan nikmati pesanannya." Tanpa menunggu jawaban, aku segera keluar dari ruangan itu. Di balik sikap tegasku, aku merasa sedikit gugup. Namun aku tahu bahwa di tempat seperti ini aku harus pandai menjaga harga diriku. Meskipun ada pelanggan seperti bapak itu, tidak semua orang di tempat ini bersikap tidak sopan. Aku selalu berusaha memperlakukan pelanggan yang baik dengan ramah. Bagiku, mereka yang menghargai pekerjaanku pantas mendapatkan perlakuan yang sama. Suatu malam, aku mendapat giliran melayani sekelompok pemuda. Mereka terlihat santai, berbicara dengan nada bersahabat. Saat memasuki ruangan mereka, mataku tertarik pada salah satu pemuda. Ia tinggi, berbadan tegap, dengan kulit sawo matang dan rambut sedikit ikal. Senyumnya manis dan hangat, berbeda dari pelanggan lainnya yang biasanya penuh dengan basa-basi kosong. Aku memperhatikan dari caranya berbicara, ia tampak seperti pemuda yang baik, tidak ada nada merendahkan dalam kata-katanya. Entah mengapa hatiku berdegup kencang setiap kali ia tersenyum. "Malam, Mbak, kami pesan minuman biasa sama cemilan ya," katanya dengan nada sopan. Aku mengangguk sambil mencatat pesanan mereka. "Baik Mas, tunggu sebentar." Aku segera kembali ke dapur untuk mengambil pesanan mereka. Saat membawa nampan berisi minuman dan cemilan ke ruangan itu, aku merasa gugup. Hatiku belum tenang sejak pertama kali melihat pemuda tersebut. Ketika aku meletakkan pesanan mereka di meja, pemuda itu tersenyum dan mengucapkan terima kasih. "Makasih Mbak, namanya siapa kalau boleh tahu?" tanyanya. Aku sedikit ragu, tapi akhirnya menjawab, "Ratih." "Ratih, nama yang bagus. Saya Fajar." Senyumnya membuatku semakin gugup. Aku jarang menemukan pelanggan seperti ini, yang tidak hanya sopan tetapi juga terlihat tulus. Biasanya, percakapan seperti ini akan berakhir di sana. Tapi entah mengapa aku merasa nyaman melanjutkannya. "Mas sering datang ke sini?" tanyaku. "Jarang sih, biasanya cuma kalau ada teman yang ngajak," jawabnya sambil menoleh ke arah teman-temannya yang sedang bercanda. "Tapi saya lebih suka tempat yang tenang," jawabnya membuatku sedikit heran. "Kalau suka yang tenang kenapa datang ke karaoke?" tanyaku sambil tersenyum kecil. Ia tertawa pelan. "Kadang-kadang kita ikut teman saja. Lagi pula malam ini lumayan menyenangkan, karena ada yang melayani dengan ramah seperti Mbak." Aku tidak tahu harus merespon apa. Pujian kecil itu membuatku merasa dihargai. Sesuatu yang jarang kurasakan di tempat ini. Aku segera berpamitan untuk melanjutkan pekerjaan. Tetapi sepanjang perjalanan itu, pikiranku terus berputar, memutar ulang percakapan dengan Fajar. Sejak malam itu aku sering berharap Fajar akan datang lagi. Rasanya bodoh, tetapi aku tidak bisa menghindari perasaan ini. Di tempat kerja yang penuh dengan tekanan, kehadiran seseorang seperti Fajar memberikan secercah harapan.
bahwa masih ada kebaikan di dunia ini. Beberapa hari kemudian dia benar-benar datang lagi. Kali ini ia datang sendiri. Saat aku menghampirinya untuk mencatat pesanan, ia menyapa aku dengan senyum yang sama hangatnya. "Lagi kerja, Mbak?" tanyanya, membuatku terkejut karena dia masih ingat namaku. "Iya, Mas Fajar," jawabku sambil tersenyum. "Mas sendirian?" "Iya, lagi pengen santai aja," katanya. Aku merasa ada sesuatu yang berbeda malam itu. Fajar tidak terlihat seperti pelanggan lain yang datang hanya untuk bersenang-senang. Ia lebih banyak duduk diam menikmati minuman dan makanan yang dipesannya. Sesekali ia tersenyum padaku saat aku lewat di depan ruangannya. Di tengah kesibukannya, aku menyadari bahwa percakapan singkat kami membuat malam itu terasa lebih ringan. Aku merasa ada sesuatu yang istimewa dalam kehadiran Fajar. Meskipun aku tahu ini semua mungkin hanya perasaanku saja. Saat pekerjaanku selesai malam itu, aku melihat Fajar keluar dari ruangannya. Ia berjalan mendekat dan memberiku selembar uang tip yang cukup besar. "Ini buat Mbak Ratih, makasih ya sudah melayani dengan baik." Aku mencoba menolak. "Mas, ini terlalu banyak, saya nggak bisa nerima." "Tolong terima, anggap aja sebagai tanda terima kasih," katanya dengan nada tulus. Akhirnya aku menerimanya. Fajar tersenyum lagi sebelum pergi. Malam itu aku pulang dengan perasaan yang campur aduk. Di tempat yang penuh dengan tekanan dan rintangan ini, kehadiran seseorang seperti Fajar adalah pengingat bahwa kebaikan bisa ditemukan di mana saja. Bahkan di tempat yang paling tidak terduga. Namun aku tahu, aku tidak boleh terlalu larut dalam perasaan ini. Hidup di kota masih penuh tantangan. Aku harus tetap fokus pada tujuan utamaku, membantu keluarga di kampung dan memastikan Fatima bisa sekolah dengan layak. Malam itu dingin menusuk. Jam menunjuk pukul 2 pagi. Aku dan Widya baru saja selesai bekerja di tempat karaoke. Badanku terasa lelah, mataku mulai berat. Seharian bekerja tanpa henti benar-benar menguras tenaga. Kami berjalan pelan menuju parkiran, berniat segera kembali ke kontrakan dan mengistirahatkan tubuh yang kelelahan. Ketika hendak membuka gerbang parkiran, tiba-tiba terdengar suara seseorang memanggil namaku. Aku dan Widya sontak menoleh. Dari arah parkiran, seseorang pria bertubuh tinggi tegap berjalan mendekat. Wajahnya langsung kukenal. Fajar. Pelanggan yang beberapa kali datang ke tempat karaoke. Jantungku mendadak berdegup lebih cepat, padahal aku tidak melakukan apa-apa. "Santi, kamu mau pulang ya?" tanyanya. Senyumnya terlihat ramah seperti biasa. "Iya nih Fajar, aku pulang sama Widya. Ada apa ya? Tumben banget kamu ada di sini jam segini?" tanyaku, penasaran. Dia tersenyum kecil. "Gak apa-apa kok. Gimana kalau kita makan dulu sebelum pulang? Aku tahu ada nasi goreng enak yang masih buka jam segini." Jujur saja aku memang sedikit lapar. Terakhir makan tadi pukul 8 malam. Sekarang perutku mulai keroncongan. Tapi aku ragu untuk menerima ajakannya, apalagi harus pergi hanya berdua. "Aku pulang duluan aja deh San, aku gak ikut, kalian pergi aja berdua." Selawi dia tiba-tiba. Nadanya terdengar seperti memberi kode agar aku menerima ajakan Fajar. "Ah, jangan lah Wid, kamu ikut aja, nanti aku pulang gimana?" tanyaku sambil memegang tangannya. Aku berharap ia mengerti rasa canggung yang aku rasakan. "Tenang aja, nanti aku yang antar," kata Fajar dengan nada meyakinkan. Akhirnya aku tak punya pilihan lain selain mengangguk. Aku sedikit bingung, tapi ajakan Fajar terlalu sopan untuk kutolak. Kami pun berangkat menggunakan motornya, meninggalkan Widya yang tersenyum penuh arti. Setelah beberapa menit perjalanan, kami sampai di warung nasi goreng kecil di pinggir jalan. Tempatnya sederhana, tapi aroma nasi goreng yang sedang dimasak membuat perutku makin lapar. Kami memesan masing-masing satu porsi nasi goreng dan segelas teh hangat. "Kenapa kamu ngajak aku makan jam segini? Tumben banget," tanyaku mencoba menghilangkan kecanggungan. Dia tersenyum kecil sambil mengaduk tehnya. "Gak apa-apa, emangnya kenapa? Aku cuma kepikiran aja. Kamu kan sibuk terus, pagi istirahat, malam kerja. Kadang kalau libur malah pulang kampung. Susah banget mau ngobrol lama sama kamu." Aku terdiam. Baru kali ini ada seseorang yang memperhatikan jadwal hidupku dengan sedetail itu. Rasanya aneh tapi juga menyenangkan. Hatiku berdegup lebih cepat dari biasanya. Sesuatu yang jarang terjadi. Sambil menunggu pesanan kami datang, Fajar tiba-tiba bertanya, "Santi, kamu udah punya pacar?" Pertanyaannya membuatku terkejut. Kantuk dan lelah yang sejak tadi kurasakan mendadak menghilang. Aku menatapnya dengan bingung. "Belum, emangnya kenapa?" tanyaku sedikit terbata-bata. Dia tersenyum tipis lalu berkata santai, "Gak apa-apa, aku cuma nanya aja. Takutnya ada yang marah kalau aku deketin kamu."
Kami terdiam sejenak, suasana tiba-tiba menjadi kaku. Aku berusaha mencari topik baru untuk mengalihkan suasana. Tetapi Fajar lebih dulu memecah keheningan. "Kamu mau gak jadi pacarku?" Tanyanya mendadak, membuatku semakin bingung. Sebelum aku sempat menjawab, pesanan kami datang. Pertanyaan itu pun menggantung di udara tanpa jawaban. Aku yang sudah bingung dari tadi memilih fokus pada nasi goreng di depanku. Kami menyantap makanan kami dalam diam, masing-masing sibuk dengan pikiran sendiri. Setelah selesai makan, Fajar mengantarku pulang. Motor yang ia kendarai melaju pelan, menyusuri jalan-jalan yang mulai lengang. Sesampainya di depan gang menuju kontrakanku, aku turun dari motor dan mengucapkan terima kasih. "Makasih ya atas raktiran dan sudah beri aku tumpangan," kataku dengan nada tulus. Dia tersenyum. "Sama-sama Santi. Tapi kamu belum jawab pertanyaanku." Aku pura-pura lupa. "Pertanyaan yang mana?" Tanyaku dengan nada bingung yang dibuat-buat. Dia menghela nafas pendek. "Kamu mau gak jadi pacarku?" Tanyanya sekali lagi, lebih serius. Pertanyaan itu membuatku semakin bingung. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Fajar memang terlihat baik, sopan, dan perhatian. Tapi aku masih belum yakin, apalagi dengan pekerjaanku yang sekarang. "Aku gak tahu Fajar, aku masih bingung. Beri aku waktu untuk berpikir ya," jawabku akhirnya. Fajar mengangguk pelan. "Oke, aku tunggu jawabannya, jangan terlalu lama ya." Kami pun berpisah. Aku berjalan masuk ke gang menuju kontrakan, sementara Fajar menunggu di depan, sampai aku benar-benar masuk. Setibanya di kamar, aku merebahkan tubuhku yang lelah di kasur tipis. Tapi entah kenapa mataku tidak bisa terpejam. Perasaanku campur aduk, aku memikirkan Fajar, caranya tersenyum, dan pertanyaannya yang tiba-tiba tadi. Meskipun lelah, aku masih senyum-senyum sendiri, mengingat momen-momen bersama Fajar malam ini. Di satu sisi, aku merasa tersanjung dengan perhatiannya. Tapi di sisi lain, aku ragu apakah aku pantas menerima seseorang seperti dia. Hidupku tidak mudah dan pekerjaanku saat ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Aku terus memikirkan semua itu hingga subuh tiba. Hari itu aku tahu bahwa hidupku baru saja memasuki babak yang berbeda. Babak yang mungkin membawa lebih banyak kebahagiaan atau justru tantangan baru yang harus kuhadapi. Sudah hampir seminggu sejak Fajar menyatakan perasaannya pada aku. Aku belum memberinya jawaban. Setiap kali aku mencoba memikirkannya, aku merasa terbebani oleh kenyataan hidupku yang tidak seberapa. Bukan hanya soal pekerjaan, tetapi juga tanggung jawabku terhadap keluarga, terutama Fatimah. Malam itu, suasana tempat karaoke lebih ramai dari biasanya. Malam minggu selalu mendatangkan banyak pengunjung, baik pria tua, muda, maupun wanita penghibur yang menemani mereka. Aku sibuk menyiapkan pesanan minuman dan makanan ringan. Sebagai pekerjaan di sini, aku sudah terbiasa dengan hiruk-pikuk malam seperti ini. Namun ada saat-saat tertentu ketika aku merasa tidak nyaman dengan lingkungan ini seperti malam itu. Ketika aku sedang menuangkan minuman ke dalam gelas, seorang bapak berbadan gemuk mendekatiku. Ia berjalan dengan langkah penuh percaya diri, merangkul seorang wanita cantik di sampingnya, yang sepertinya seorang penghibur. Dari penampilannya, aku menduga ia seorang mandor atau bos karena ia terlihat membawa banyak uang. "Sudah jadi belum minuman saya?" tanyanya dengan nada yang terkesan mendesak. "Sebentar Pak, sedang saya siapkan." Bapak itu tertawa kecil lalu menatapku dari ujung kepala hingga kaki. "Wah, cantik juga kamu, Neng. Bolehlah, nanti ikut senang-senang sama kami," katanya sambil tertawa. Wanita di sampingnya ikut menimpali. "Oh boleh Om, sekalian aja ajak dia, siapa tahu makin rame, makin asik kita main bertiga." Aku tersenyum kecil, berusaha menahan rasa tidak nyaman. "Maaf Pak, saya sedang bekerja," jawabku singkat berharap mereka segera pergi. Namun bapak itu justru semakin mendesak. "Gak apa-apa Neng, nanti Om bayar kamu setara gaji 1 bulan di sini, temani Om malam ini ya." Dadaku berdegup kencang, aku tahu ini bukan tawaran yang main-main. Aku mulai merasa takut, Widya sedang sibuk mengantar pesanan lain. Aku sendirian menghadapi situasi ini. Aku mencoba bersikap tegas, tapi mereka tampak tidak peduli. Tiba-tiba sebuah suara tenang memecah keheningan. "Permisi Om, ini pacar saya. Malam ini dia akan nemenin saya. Maaf ya Om," kata Fajar muncul entah dari mana. Bapak itu menatap Fajar sebentar lalu tersenyum kecil. "Oh, sudah dipesan ya? Ya sudah, antar saja minuman saya Neng," katanya sambil melangkah pergi bersama wanita di sampingnya. Aku menghela nafas panjang, merasa sangat lega. "Makasih Fajar, aku gak tahu harus gimana kalau kamu gak ada," kataku mencoba menenangkan diriku sendiri. "Gak apa-apa San, aku cuma kebetulan lewat sekalian jalan-jalan. Aku juga mau. Kita ngobrolnya nanti aja Fajar setelah aku selesai kerja," potongku, tidak ingin memperpanjang percakapan saat itu.
Fajar tersenyum kecil. Baiklah, aku tunggu. Setelah selesai bekerja, aku menemui Fajar yang setia menungguku di luar. Seperti tempo hari, kami pergi ke warung nasi goreng langganan untuk makan bersama. Di sepanjang perjalanan, aku mencoba merapikan pikiranku. Ada begitu banyak hal yang ingin kubicarakan dengannya, tetapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Kami duduk di meja yang sama seperti sebelumnya. Fajar memesan nasi goreng dan teh hangat, begitupun aku. Ketika makanan kami tiba, Fajar membuka percakapan. Jadi gimana San soal yang kemarin? Aku pura-pura tidak mengerti. Soal yang mana Fajar? Soal apakah kamu mau jadi pacarku? Katanya langsung tanpa basa-basi. Aku menghela nafas panjang. Aku tahu ini adalah saatnya untuk memberikan jawaban. Bukan aku menolak Fajar, tapi aku gak mau terlalu lama pacaran. Karena kalau aku menemukan dambaan hati, aku pengen segera nikah. Fajar terlihat merenung. Ia menatapku dengan pandangan yang sulit ditebak. Kalau itu yang kamu inginkan, aku bisa mengerti. Tapi aku juga paham kalau kamu masih punya tanggung jawab terhadap adikmu. Jadi bagaimana kalau kita coba dulu? Kita pacaran dan aku akan setia menunggu sampai kamu siap menikah. Aku menatapnya mencoba membaca kejujuran di matanya. Aku gak mau dikekang Fajar, aku mau kita santai dan dekat dulu. Aku mau kita benar-benar yakin sebelum melanjutkan hubungan ini ke jenjang yang lebih serius. Fajar tersenyum. Iya, aku setuju. Kita jalani aja dulu, gak perlu buru-buru. Perkataannya membuatku merasa lega. Aku tersenyum kecil lalu melanjutkan makan. Malam itu aku merasa sedikit lebih ringan. Sejak malam itu aku dan Fajar semakin dekat. Dia sering datang ke tempat karaoke. Bukan sebagai pelanggan, tetapi hanya untuk memastikan aku baik-baik saja. Kadang-kadang kami pergi makan bersama setelah aku selesai bekerja. Kehadirannya memberi warna baru dengan hidupku yang penuh tekanan. Namun aku tetap waspada. Aku tahu hidupku tidak mudah dan aku tidak ingin menyakiti perasaan Fajar jika aku tidak bisa memberinya komitmen penuh. Tapi semakin aku mengenalnya, semakin aku merasa bahwa dia adalah seorang pria yang bisa diandalkan. Fajar tidak pernah memaksaku untuk berubah atau meninggalkan pekerjaanku. Sebaliknya, dia mendukungku untuk tetap kuat demi keluargaku. Dia tahu betapa besar cintaku pada Fatimah dan keluarga di kampung. Dan dia menghormati itu meskipun pekerjaanku masih penuh tantangan. Kehadiran Fajar membuat segalanya terasa lebih ringan. Dia adalah pengingat bahwa meskipun hidup penuh dengan kesulitan, selalu ada harapan dan kebahagiaan yang menunggu di ujung jalan. Hubungan kami berjalan pelan, tetapi penuh dengan kejujuran. Aku belajar untuk menerima perasaan baru ini, sementara tetap fokus pada tujuanku memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluargaku. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa bahwa masa depan tidak lagi terlihat suram. Santi masih dengan dunia barunya, merasakan cinta bersama Fajar. Perjuangannya masih berlanjut, menghidupi Fatimah dan keluarganya beserta ibu tirinya yang kerap tak adil dengan adik perempuannya itu. Bagaimanakah kisah Santi ke depannya? Akankah bahagia atau justru berujung penderitaan? Langit sore tampak memerah ketika aku akhirnya menginjakkan kaki kembali di kampung halaman setelah 3 bulan meninggalkannya. Angin yang berembus lembut membawa aroma tanah yang begitu khas. Aroma yang selalu membuatku rindu akan suasana rumah. Hati ini penuh harap saat langkahku mendekati rumah kecil kami, yang kini tampak lebih rapi dibanding terakhir kali aku pergi. Pintu kayu itu terbuka sebelum aku sempat mengetuk dan sosok adikku Fatimah berlari keluar dengan senyum lebar. Kak Santi, serunya riang, suaranya memecah keheningan. Aku nyaris terisak saat ia memelukku erat, seakan tak ingin melepaskanku lagi. Tubuhnya terasa lebih berisi sekarang, pipinya lebih merona dibanding sebelumnya. Aku mengelus rambutnya lembut, mencoba menahan emosi yang bergemuruh. Fatimah, kakak kangen banget, kataku sambil tersenyum. Aku juga kangen kak, setiap malam aku selalu berdoa supaya kakak cepat pulang, katanya sambil menyandarkan kepalanya di dadaku. Setelah beberapa saat berpelukan, aku membawanya masuk ke dalam rumah. Dalam perjalanan menuju ruang tengah, aku bertanya, bagaimana kabarmu Dik? Sekolah gimana? Fatimah duduk di kursi tua yang biasa ayah gunakan untuk membaca, lalu menjawab dengan penuh semangat. Alhamdulillah aku baik-baik aja kak, kemarin aku ikut olimpiade matematika di sekolah dan aku dapat juara 2. Matanya berbinar-binar saat mengatakan itu. Aku tertegun sesaat, merasakan kebanggaan yang begitu besar. Hebat Fatimah, kakak bangga banget sama kamu, ujarku sambil mencubit pipi gemasnya. Fatimah tersipu. Semua ini berkat kakak. Kalau kakak nggak bantuin biaya sekolahku, aku nggak bisa ikut olimpiade itu. Makasih ya kak, katanya tulus. Aku menggeleng pelan, mencoba menyembunyikan perasaan bersalah yang tiba-tiba muncul.
Aku tahu Fatimah mengidolakanku, tapi jika ia tahu pekerjaan apa yang sebenarnya aku lakukan di kota, apakah ia akan tetap memandangku dengan kekaguman seperti ini? Aku menepis pikiran itu dan tersenyum lalu mengalihkan pembicaraan. Aji gimana? Masih suka nangis nggak kalau mau sekolah? Fatimah tertawa kecil. Aji sekarang udah besar, Kak. Dia udah masuk taman kanak-kanak. Dia suka sekolah, tapi dia sering tanya kapan kakak pulang. Setiap pagi dia bilang, Kak Santi kapan ajak Aji main lagi? Aku tertawa mendengarnya. Meskipun rasa bersalah itu kembali menghantui, aku terlalu lama meninggalkan mereka demi pekerjaan di kota. Setidaknya, kini hasil jeripayahku membuat hidup keluarga kami sedikit lebih baik. Malam itu suasana rumah begitu hangat, ayah duduk di depan televisi bersama ibu tiriku. Sementara aku, Fatimah, dan Aji duduk di lantai bermain ular tangga. Aji tak henti-hentinya tertawa, terutama saat aku kalah darinya. Gelak tawa itu membuatku merasa kembali utuh. Namun kebahagiaan itu sedikit terganggu ketika ayah tiba-tiba bertanya, Santi, sebenarnya kamu kerja apa di kota? Ibumu bilang kamu gak pernah cerita jelas. Aku terdiam sejenak, merasakan jantungku berdegup kencang. Pertanyaan itu selalu menjadi momok bagiku. Aku tak pernah berani jujur bahwa aku bekerja sebagai pemandu karaoke di sebuah tempat hiburan malam. Aku takut mereka kecewa, takut ayah akan memandangku rendah. Kerja di restoran ya, jawabku singkat, mencoba terlihat tenang. Ayah mengangguk pelan, tapi raut wajahnya menunjukkan ketidakpuasan. Restoran apa? Kerjanya sampai malam terus. Aku mengangguk. Iya ya, restoran yang buka sampai larut, jadi aku sering pulang malam. Ibu tiriku yang sejak tadi diam, akhirnya ikut bicara. Yang penting Santi bisa bantu keluarga, tapi hati-hati di kota besar nak, jangan sampai kerja yang macam-macam. Kalimatnya seperti menyentil hatiku, aku hanya tersenyum dan mengangguk. Iya bu. Malam makin larut, dan rumah kembali sunyi. Fatimah dan Aji sudah tidur. Sementara ayah dan ibu juga sudah masuk ke dalam kamar. Aku duduk sendirian di teras menatap bintang-bintang yang bersinar di langit. Di bawah sinar rembulan, pikiranku melayang ke pekerjaan yang setelah 3 bulan ini aku jalani. Menjadi pemandu karaoke bukanlah cita-citaku, bukan pula pekerjaan yang aku banggakan. Namun ketika kesempatan itu datang, aku tak punya pilihan lain. Gajiku jauh lebih besar dibandingkan menjadi pelayan di restoran, dan aku butuh uang itu untuk membiayai sekolah Fatimah dan kebutuhan Aji. Setiap malam, aku harus tersenyum dan melayani tamu-tamu pria yang datang di tempat karaoke itu, meskipun hatiku seringkali merasa hancur. Aku selalu bertanya-tanya, apakah aku melakukan hal yang benar? Apakah pengorbananku ini sepadan dengan hasil yang aku dapatkan? Namun setiap kali aku melihat senyum Fatimah dan Aji, aku merasa semua ini layak dilakukan. Keesokan paginya Fatimah membangunkanku dengan semangat. Kak, ayo bangun, aku mau tunjukin hadiah yang aku dapat dari Olimpiade kemarin. Aku tersenyum meskipun mataku masih berat. Hadiah apa, Dek? Fatimah mengeluarkan sebuah buku besar dari dalam tasnya. Ini kak, aku dapat buku panduan soal-soal matematika buat tingkat lanjut. Guru bilang aku harus belajar lebih giat supaya bisa ikut Olimpiade tingkat kabupaten. Aku mengambil buku itu dan membolak-balik halamannya. Bagus Fatimah, kakak yakin kamu pasti bisa juara lagi. Fatimah mengangguk dengan penuh percaya diri. Aku akan berusaha kak, aku ingin bikin kakak bangga. Aku mengelus kepalanya, berusaha menahan air mata. Kamu sudah bikin kakak bangga, Dek. Di tengah percakapan kami, Aji datang menghampiri dengan seragam kecilnya. Kak Santi, antar Aji sekolah ya. Aku tertawa kecil. Aji mau kakak antar, bukannya Aji sekarang udah berani ke sekolah sendiri. Aji menggeleng keras. Gak mau, kalau Kak Santi gak ngantar, Aji gak mau sekolah. Aku tak kuasa menolak permintaan Aji. Dengan penuh semangat aku menggandeng tangannya dan berjalan menuju taman kanak-kanak. Sepanjang jalan Aji bercerita tentang teman-temannya, tentang guru yang ia sukai dan tentang mainan baru yang ia inginkan. Mendengar celotehannya membuatku lupa sejenak akan segala beban yang aku pikul. Hari-hari di kampung berlalu dengan cepat. Aku berusaha menikmati setiap momen bersama keluarga, meskipun bayang-bayang pekerjaanku di kota terus menghantui. Ayah beberapa kali mencoba menggali lebih dalam tentang pekerjaanku, tapi aku selalu berhasil mengelak. Suatu malam ketika aku sedang membantu ibu tiriku di dapur, tiba-tiba ia berkata, Santi, ibu tahu hidupmu di kota pasti gak mudah. Kalau kamu butuh bantuan jangan ragu cerita sama ibu. Aku tertegun mendengar ucapannya. Ingin sekali aku jujur, ingin sekali menceritakan semuanya, tapi aku tak bisa. Aku hanya tersenyum dan berkata, makasih bu, tapi Santi baik-baik aja kok. Ibu mengangguk, tapi aku tahu ia masih menyimpan keraguan. Pada hari terakhir sebelum aku kembali ke kota, Fatimah memberiku sebuah surat. Kak, ini buat kakak, jangan dibaca sekarang ya, bacanya nanti aja pas kakak udah di kota. Aku mengangguk dan memasukkan surat itu ke dalam tas. Saat aku berpamitan, Fatimah memelukku erat dan berkata, Kak, jangan terlalu lama di kota ya, aku kangen sama kakak. Aku tersenyum sambil menahan air mata. Iya dek, kakak janji.
Di perjalanan kembali ke kota, aku membuka surat dari Fatimah. Tulisan tangannya yang rapi membuatku tersenyum. Isinya sederhana namun sangat menyentuh. Kak Santi, makasih ya sudah jadi kakak yang baik. Aku tahu kakak pasti kerja keras banget di kota. Aku janji akan belajar lebih giat supaya bisa bikin kakak bangga. Aku doakan kakak selalu sehat dan bahagia. Aku sayang banget sama kakak. Air mata mengalir tanpa bisa aku tahan. Aku tahu aku harus terus berjuang, bukan hanya untuk mereka tapi juga untuk diriku sendiri. Terminal kota menyambutku dengan kesibukan khasnya. Deru mesin bus yang berhenti dan pergi, panggilan pedagang asongan dan aroma campuran antara asap knalpot serta gorengan menyelimuti suasana. Aku menarik nafas panjang mencoba mengusir perasaan rindu yang masih tertinggal di hati setelah beberapa hari di kampung. Perjalanan panjang membuat tubuhku lelah, namun aku merasa lega saat melihat Fajar melambaikan tangan dari kejauhan. Senyum hangatnya menghapus rasa letihku. Lama banget gak ketemu Santi, kangen tahu, katanya sambil mengambil tasku. Aku tersenyum tipis menyembunyikan rasa bersalah yang tiba-tiba saja muncul. Fajar memang selalu ada di setiap kepulanganku ke kota. Sosok teman yang lebih dari sekedar sahabat, namun aku tahu hubungan kami terlalu rumit untuk didefinisikan. Makasih udah jemput, aku capek banget rasanya badan mau copot. Kalau aku sambil meluruskan punggungku. Kita makan dulu yuk, biar nggak terlalu capek. Aku tahu tempat makan enak deket sini, katanya sambil menuntunku keluar dari terminal. Aku tak menolak, perutku juga sudah berbunyi sejak di perjalanan. Kami pun berjalan menuju sebuah warung kecil di pinggir jalan. Tempatnya sederhana namun aroma masakannya menggugah selera. Kami memesan 2 porsi nasi goreng spesial dan teh hangat. Ayo cerita, gimana di kampung? Fajar membuka percakapan setelah kami selesai makan. Aku tersenyum sambil mengaduk teh hangatku. Biasa aja, cuma rindu banget sama Fatimah dan Aji. Mereka tumbuhnya cepat banget. Fatimah bahkan sekarang lagi sibuk-sibuknya ikut lomba-lomba di sekolah. Dan Aji udah masuk TK. Fajar mendengarkan dengan antusias. Pandangan matanya tak lepas dariku. Kamu bangga banget ya sama adik-adik? Tentu, mereka motivasi aku buat kerja keras di sini. Kalau bukan karena mereka, aku nggak tahu apa aku bisa bertahan. Jawabku jujur. Fajar mengangguk pelan. Aku paham, kamu beruntung punya keluarga yang bikin kamu tetap semangat. Terus ayah dan ibu gimana? Aku terdiam sejenak memikirkan jawaban yang tepat. Mereka baik-baik aja, tapi seperti biasa, mereka masih sering tanya tentang pekerjaanku. Aku bilang, aku kerja di restoran. Kamu masih belum jujur? Fajar bertanya dengan nada lembut tanpa nada menghakimi. Aku menggeleng. Aku gak punya keberanian buat bilang yang sebenarnya. Aku takut mereka kecewa. Fajar menghela nafas panjang. Aku ngerti. Tapi Santi, seberapa lama kamu mau sembunyi? Aku tak menjawab. Pertanyaan Fajar terasa seperti tamparan. Meski aku tahu ia tak bermaksud demikian, kami terdiam sejenak, membiarkan suara kendaraan di luar warung menghiasi keheningan. Langit mendung menyelimuti perjalanan kami menuju kosku. Hujan mulai turun perlahan. Tetes-tetes kecilnya membasahi aspal jalan. Aku menawari Fajar untuk mampir. Udah mulai gerimis Fajar, mampir dulu aja ke kos. Gak enak kalau kamu kehujanan. Boleh, lagian aku kangen ngobrol lebih banyak sama kamu. Jawabnya sambil tersenyum. Kosanku sepi. Seperti biasa Widya teman sekamarku juga sedang pulang kampung. Aku menjelaskan hal itu pada Fajar. Widya pulang kampung 3 hari setelah aku pergi, jadi dia baru balik 3 hari lagi. Fajar mengangguk sambil memandang sekeliling. Kosmu selalu begini ya? Sepi banget. Aku hanya tersenyum dan mengajaknya duduk di ruang tamu kecil. Hujan di luar semakin deras, membuat suasana sore itu terasa syahdu. Kami melanjutkan obrolan yang sempat terhenti di warung makan tadi. Namun entah bagaimana suasana berubah. Awalnya hanya obrolan ringan, diselingi tawa dan lelucon. Tapi semakin lama jarak di antara kami semakin dekat. Sentuhan-sentuhan kecil yang sebelumnya tak pernah kami hiraukan kini menjadi berbeda. Aku tidak tahu siapa yang memulai lebih dulu. Sebuah sentuhan ringan di tanganku berubah menjadi belayan lembut. Aku terdiam, mencoba mencari kata untuk menghentikan. Tapi suaraku seakan menghilang. Pandangan mata Fajar yang tajam seakan memerangkapku. Fajar, kita nggak boleh, bisikku. Namun kata-kataku terhenti saat ia menyentuh wajahku. Santi, aku nggak tahu kenapa tapi aku nggak bisa berhenti. Jawabnya pelan. Suaranya nyaris tertelan suara hujan. Sore itu hujan menjadi saksi atas langkah kami yang tak seharusnya terjadi. Belayan mesra yang seharusnya terlarang melibatkan kami dalam dosa yang begitu besar. Aku tahu aku salah. Namun seakan ada kekuatan lain yang mendorongku untuk terus melangkah. Setelah semua terjadi, kami duduk terdiam. Aku menarik selimut kecil untuk menutupi tubuhku, sementara Fajar hanya menatap langit-langit kos yang redup. Tak ada kata yang keluar dari mulutnya selama beberapa saat. Santi, aku menoleh namun tak sanggup menatap matanya. Jangan bilang apa-apa Fajar, potongku cepat.
Tapi ini salah, aku nggak tahu kenapa kita sampai sejauh ini, tapi aku mohon jangan bicarakan ini lagi. Aku merasakan air mata mengalir, bukan karena marah atau kecewa, tapi karena aku tahu ini tak seharusnya terjadi. Fajar mencoba mendekat, namun aku menghindar. Aku harus pergi, katanya akhirnya. Aku mengangguk tanpa menjawab. Fajar mengambil jaket dan pergi meninggalkan kosku, menyisakan aku sendirian di tengah kesunyian. Hari-hari berikutnya terasa begitu berat. Aku terus dihantui oleh perasaan bersalah. Setiap kali aku melihat bayang-bayang wajah Fatimah dan Aji di pikiranku, hatiku terasa hancur. Bagaimana bisa aku melakukan hal seburuk ini sementara mereka begitu percaya padaku? Fajar beberapa kali menghubungiku, namun aku memilih untuk tidak menjawab. Aku butuh waktu untuk menenangkan diri, untuk mencari tahu apa yang harus aku lakukan selanjutnya. Pada malam yang dingin, aku duduk sendiri di kamar, merenungi semuanya. Aku tahu cepat atau lambat aku harus membuat keputusan. Apakah aku akan terus hidup dalam kebohongan ataukah aku akan jujur pada diriku sendiri dan orang-orang yang aku sayangi? Aku mengambil ponsel dan membuka pesan dari Fajar. Santi, aku tahu aku salah, aku juga nggak tahu harus gimana. Tapi aku nggak mau kehilangan kamu. Pesan itu membuat dadaku sesak. Aku tahu Fajar tulus, tapi hubungan ini tak seharusnya ada. Aku harus membuat pilihan meskipun itu akan menyakitkan. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk bertemu dengan Fajar. Kami duduk di taman kota, di bangku yang menghadap danau kecil. Aku memberanikan diri untuk bicara. Fajar, aku minta maaf untuk semuanya. Apa yang terjadi di kos waktu itu, aku nggak tahu gimana harus menjelaskannya. Tapi aku tahu satu hal, kita nggak boleh mengulanginya. Fajar menunduk, terlihat menahan perasaan. Aku tahu Santi, aku juga minta maaf. Aku nggak mau menyakiti kamu. Aku mengangguk pelan. Mungkin kita butuh waktu untuk sendiri-sendiri dulu. Aku butuh fokus sama keluarga dan hidupku. Fajar tak menjawab, hanya mengangguk dengan raut wajah sedih. Setelah percakapan itu, aku merasa beban di hatiku sedikit terangkat. Aku tahu perjalanan ini belum selesai, tapi aku bertekad untuk memperbaiki hidupku, untuk kembali untuk menjadi seseorang yang bisa dibanggakan oleh keluargaku. Hujan sore itu mungkin menjadi saksi atas kesalahan kami, namun ia juga menjadi pengingat bahwa setiap langkah keliru bisa diperbaiki dengan tekad dan kejujuran. 1 bulan berlalu setelah kejadian di kos itu, hidupku seperti berjalan di atas awan gelap. Segala sesuatu terasa salah, meskipun aku terus berusaha menjalani hari-hariku seperti biasa. Widya, teman sekamarku, tidak tahu apa yang terjadi antara aku dan Fajar. Aku terlalu takut untuk bicara, terlalu takut untuk mengakui kesalahan besar yang telah aku lakukan. Namun pagi itu tubuhku terasa berbeda, kepalaku pening, badanku lemas, dan perutku seperti mual tanpa sebab yang jelas. Aku bangun dari tempat tidur dengan susah payah, mencoba berjalan ke kamar mandi. Tetapi tubuhku terasa limbung. Widya yang sedang merapikan buku di meja belajar menoleh dengan santai. Kamu kenapa Santi? Sakit? Kecapean kali setelah kerja semalam? Tanyanya tanpa melihat ke arahku. Aku nggak tahu, Wid. Jawabku sambil memegangi dinding untuk menahan tubuhku yang lemah. Rasanya nggak kayak sakit biasa, ada yang aneh. Widya menoleh, kali ini pandangannya penuh perhatian. Mungkin cuma flu, nanti aku bikinin teh hangat ya. Aku mengangguk lemah. Tetapi di dalam hatiku ada rasa takut yang tak bisa kujelaskan. Ada sesuatu yang salah, aku bisa merasakannya. Tubuhku tidak hanya lelah atau sakit biasa, ada sesuatu yang berbeda. Setelah beberapa saat berbaring di kasur, aku memanggil Widya untuk duduk di sampingku. Dengan tangan gemetar aku menggenggam tangannya. Wid, aku mau cerita, kataku dengan suara bergetar. Widya mengerutkan dahi. Cerita apa, San? Kamu kenapa? Jangan bikin aku panik. Aku menarik nafas panjang, berusaha menenangkan diri, namun air mataku mulai mengalir tanpa bisa kutahan. Aku melakukan sesuatu yang salah, Wid. Aku nggak tahu harus gimana. Maksudmu, Santi? Cerita yang jelas dong. Nada suara Widya mulai terdengar cemas. Dengan suara pelan aku menceritakan kejadian 1 bulan lalu antara aku dan Fajar. Bagaimana semuanya dimulai dari obrolan ringan, sentuhan kecil, hingga akhirnya kami melewati batas yang seharusnya tidak pernah dilakukan. Widya terdiam mendengarkan, wajahnya berubah dari bingung menjadi marah. Kamu gila, Santi, bentaknya setelah aku selesai cerita. Kenapa kamu bisa melakukan hal seceroboh itu? Kamu sadar gak sih dampaknya bakal kayak apa? Aku hanya bisa menangis, menyesali semua yang telah terjadi. Aku gak tahu, Wid. Aku benar-benar gak tahu harus gimana. Aku nyesal, aku beneran nyesal. Widya berdiri, berjalan mondar-mandir di kamar sambil mengusap wajahnya dengan frustasi. Kamu nyesal? Nyesal gak akan pernah menyelesaikan masalah, Santi. Sekarang gimana kalau ternyata kamu hamil? Kalimat itu menghantamku seperti pukulan keras. Aku tidak pernah memikirkan kemungkinan itu sebelumnya. Tapi sekarang semuanya terasa masuk akal. Perasaan aneh di tubuhku, mual yang tak kunjung hilang, rasa lemas yang tiba-tiba, semuanya mengarah ke satu kemungkinan yang menakutkan.
Wait, aku harus tahu. Tolong belikan aku alat tes kehamilan, kataku dengan suara lirih. Widya keluar untuk membeli alat tes kehamilan. Aku menunggu dengan cemas di dalam kamar. Perasaan takut dan gelisah memenuhi pikiranku. Apa yang akan terjadi jika aku benar-benar hamil? Bagaimana aku harus menghadapi ini? Tidak lama kemudian Widya kembali membawa alat tes kehamilan di tangannya. Ia menyerahkannya padaku dengan wajah tegang. "Tes sekarang Santi, kita harus tahu." Dengan tangan gemetar aku membawa alat tes itu ke kamar mandi. Detik-detik menunggu hasilnya terasa seperti seumur hidup. Ketika garis merah kedua muncul, aku merasa seluruh dunia runtuh di sekitarku. "Wid," panggilku dengan suara parau menunjukkan alat itu padanya. Widya memandangnya dengan ekspresi terkejut. "Santi, ini positif." Aku tidak bisa menahan air mataku lagi. Aku menangis keras. Tubuhku gemetar karena ketakutan dan penyesalan. Widya menatapku dengan campuran kemarahan dan kepedulian. "Kamu harus bilang ke Fajar." "Wid, aku takut. Aku nggak tahu gimana dia akan merespon." "Dia harus tahu, Santi. Dia yang membuatmu dalam situasi ini. Kalau dia nggak mau tanggung jawab, aku yang akan menghadapi dia." Tanpa menunggu persetujuan, Widya mengambil ponsel dan menelpon Fajar. "Fajar, kamu harus datang ke kosku sekarang. Ini soal Santi, jangan banyak tanya. Pokoknya datang." 1 jam kemudian Fajar tiba di kos. Ia terlihat bingung dan cemas, mungkin karena ada suara Widya di telepon. Saat ia masuk ke kamar, Widya langsung menghadapinya. "Fajar, kamu tahu nggak sih apa yang sudah kamu lakukan?" bentak Widya dengan nada tajam. "Apa maksudmu, Wid? Ada apa dengan Santi?" Fajar terkejut. Aku duduk di kasur, wajahku basah oleh air mata. Fajar menatapku, lalu kembali ke Widya. "Wid, tolong jelaskan, aku nggak ngerti." Widya melemparkan alat tes kehamilan ke arah Fajar. "Lihat nih, Santi hamil. Ini akibat dari kebodohan kalian berdua sebulan lalu." Fajar memungut alat itu, wajahnya berubah pucat. "Santi, ini beneran?" tanyanya dengan suara bergetar. Aku hanya mengangguk, tidak mampu berkata apa-apa. "Fajar, kamu harus tanggung jawab," Widya berkata dengan tegas. "Kamu harus menikahi Santi, kalau enggak aku akan bikin masalah jadi besar. Aku nggak peduli apa yang akan terjadi sama kamu." Fajar duduk di kursi, memegangi kepalanya. Ia terlihat bingung dan panik. "Wid, ini semua terjadi terlalu cepat. Aku bahkan nggak tahu harus mulai dari mana." "Mulai dari tanggung jawab, Fajar," bentak Widya. Setelah beberapa saat, Fajar akhirnya mengangguk. "Baik, aku akan tanggung jawab. Aku akan menikahi Santi." Aku merasa lega sekaligus sedih. Ini bukan cara yang aku bayangkan untuk memulai sebuah pernikahan, tapi aku tahu ini adalah satu-satunya jalan keluar. Pernikahan kami diadakan secara sederhana di KUA. Tidak ada pesta, tidak ada kebahagiaan seperti yang biasanya dirayakan oleh pasangan yang baru menikah. Semua terasa hambar seperti beban berat yang harus kami pikul bersama. Hari-hari setelah pernikahan kami dipenuhi dengan kecanggungan. Aku dan Fajar mencoba untuk saling mendukung, tapi luka dan penyesalan dari apa yang telah terjadi terus menghantui kami. "Aku minta maaf, Santi. Aku nggak pernah bermaksud untuk menyakitimu. Aku juga salah, Fajar. Tapi sekarang kita harus menghadapi ini bersama," ujarku pelan. Meski perjalanan ini terasa berat, aku percaya bahwa setiap kesalahan bisa diperbaiki. Kami berdua memutuskan untuk melupakan masa lalu dan fokus pada masa depan untuk membesarkan anak kami dengan cinta dan tanggung jawab yang tulus. Hujan yang menjadi saksi atas kesalahan kami kini menjadi simbol awal dari perjalanan baru. Pernikahanku dengan Fajar menjadi rahasia besar yang kusimpan rapat-rapat dari keluargaku di kampung. Aku tidak ingin mereka tahu, tidak ingin mereka merasa malu atau kecewa. Terlebih lagi, aku tidak tahu bagaimana menjelaskan semuanya pada mereka. Semua terlalu rumit, jadi aku memilih untuk hanya menelpon sesekali, memastikan mereka tidak curiga. "Bu, gimana kabar Fatimah? Masih rajin belajar kan?" tanyaku di telepon suatu hari. "Iya, Santi. Adikmu itu emang anak pintar, walau kadang susah diatur. Kapan kamu pulang? Sudah hampir 3 bulan kamu gak kelihatan," jawab ibu sedikit rindu. "Belum tahu, Bu. Aku masih sibuk banget di sini. Kerjaan lagi banyak, tapi jangan khawatir, aku tetap kirim uang tiap bulan kok." "Ya sudah. Yang penting kamu sehat. Jangan lupa makan teratur, jangan terlalu capek," pesan ibu tiriku dengan nada lembut. Hatiku perih setiap kali berbicara dengan ibu. Aku merindukan mereka, tapi aku tidak punya keberanian untuk menghadapi mereka dengan kebenaran. Hidup bersama Fajar tidaklah mudah. Kami tinggal di sebuah kamar kos kecil, cukup untuk kami berdua. Aku berhenti bekerja sejak kehamilanku memasuki trimester kedua karena tubuhku sering lelah. Fajar yang menjadi tulang punggung bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan kami. Di malam-malam yang sunyi, aku sering termenung menatap perutku yang semakin membesar. Aku merasa bersalah pada keluarga di kampung, pada anakku yang akan lahir ke dunia dengan keadaan yang penuh tanda tanya, dan pada diriku sendiri karena keputusan-keputusan buruk yang telah kubuat. "Kenapa ngelamun, Santi?" tanya Fajar suatu malam menghampiriku yang duduk di tepi tempat tidur. "Cuma kepikiran, Jar.
tentang keluarga di kampung, tentang anak kita nanti. Fajar meraih tanganku dan menggenggamnya erat. Kita pasti bisa ngelewatin ini, Santi. Aku akan berusaha jadi suami yang baik buatmu dan ayah yang baik buat anak kita. Aku hanya mengangguk, berusaha mempercayai kata-katanya. Suatu hari, Fajar mengajakku mengunjungi Mas Radit, sepupuku yang tinggal di kota yang sama. Mas Radit adalah satu-satunya keluarga yang ku tahu di sini, tapi aku belum pernah memberitahunya tentang pernikahanku dengan Fajar. Kita benar-benar mau ke sana, Jar? Tanyaku ragu ketika kami bersiap berangkat. Iya, Santi. Mas Radit perlu tahu, lagi pula dia keluargamu. Kalau ada apa-apa, kita butuh dukungan dia juga. Kami tiba di kontrakan Mas Radit sore itu. Istrinya Mbak Rina menyambut kami dengan hangat. Santi, lama banget gak kelihatan. Kamu sehat? Tanyanya sambil memelukku. Iya, Mbak, maaf, jarang main kesini. Jawabku dengan senyum canggung. Mas Radit muncul dari dalam rumah, terkejut melihatku yang tengah hamil. Santi, apa yang terjadi? Kamu hamil? Kok gak pernah cerita? Aku menunduk, merasa malu. Setelah duduk di ruang tamu, aku mulai menceritakan semuanya. Tentang aku dan Fajar, tentang kehamilanku, dan tentang pernikahan kami yang disembunyikan dari keluarga. Mas Radit mendengarkan dengan serius. Sesekali mengangguk. Setelah aku selesai bicara, ia menghela nafas panjang. Santi, aku gak nyangka ini terjadi. Tapi aku senang Fajar mau tanggung jawab, itu yang paling penting. Saya tahu saya salah, Mas, tapi saya janji akan jaga Santi dan anak kami. Saya gak akan lari dari tanggung jawab ini. Fajar menunduk. Mas Radit menepuk bahu. Bagus kalau begitu. Kamu harus jadi suami yang baik untuk Santi. Jangan pernah menyakiti dia, apalagi dalam keadaan seperti ini. Aku merasa lega karena Mas Radit akhirnya mengerti. Ia bahkan menawarkan bantuan jika kami membutuhkannya. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang sama. Aku terus menjaga rahasia ini dari keluargaku di kampung. Setiap kali mereka menelpon, aku berusaha terdengar ceria, meskipun hatiku penuh kegelisahan. Bu, Fatima jangan lupa daftar sekolah ya, uangnya sudah aku transfer kemarin, kataku di telepon. Iya Santi, kamu memang anak perempuan yang pengertian. Ibu bersyukur punya anak seperti kamu, jawab ibu dengan nada bangga. Pujian itu membuat hatiku semakin sakit. Aku merasa tidak pantas mendapatkan pujian seperti itu karena hidupku jauh dari sempurna. Di sisi lain Fajar terus bekerja keras. Ia sering pulang larut malam. Tubuhnya lelah tapi ia tetap berusaha tersenyum di hadapanku. Maaf aku pulang telat Santi. Kamu gak apa-apa kan di rumah sendirian? Gak apa-apa Jar, aku baik-baik aja, jawabku dengan senyum tipis. Aku tahu ia berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi kebutuhan kami dan aku menghargai itu. Di tengah semua kesulitan, ada momen-momen kecil yang membawa kebahagiaan. Suatu malam Fajar membelikan makanan kesukaanku, nasi goreng dengan banyak kerupuk. Aku tahu kamu ngidam ini. Aku tertawa kecil. Makasih Jar, kamu selalu tahu cara membuatku merasa lebih baik. Kami makan bersama di lantai kamar kos berbicara tentang nama untuk anak kami nanti. Kalau laki-laki, gimana kalau kita kasih nama Arjuna, biar dia jadi pemberani? Aku mengangguk. Bagus juga, kalau perempuan, Fajar berpikir sejenak. Ayla, artinya cahaya, karena dia akan menjadi cahaya dalam hidup kita. Aku tersenyum, merasa sedikit tenang. Namun aku tahu kebohongan ini tidak bisa bertahan selamanya. Ketika kehamilanku semakin besar, aku mulai merasa bersalah karena menyembunyikan semuanya dari keluarga. Suatu malam aku menghubungi Mas Radit dan meminta pendapatnya. Mas, aku harus gimana? Aku gak mungkin menyembunyikan ini selamanya dari ibu dan Fatimah. Mas Radit terdiam sejenak. Santi, menurutku kamu harus jujur. Mereka adalah keluargamu. Mereka mungkin marah atau kecewa pada awalnya, tapi pada akhirnya mereka akan menerima. Keluarga itu tempat kita kembali, apapun yang terjadi. Aku tahu Mas Radit benar, tapi keberanian untuk melakukannya masih terasa jauh dari jangkauan. Kehamilanku semakin besar, perutku yang membuncit menjadi tanda nyata bahwa waktu terus berjalan. Tetapi tidak semua berjalan seperti yang kubayangkan. Fajar yang dulu begitu perhatian dan penyayang, perlahan berubah, perhatiannya mulai memudar. Seiring waktu aku merasakan jarak yang semakin lebar di antara kami. Awalnya aku berusaha memaklumi, Fajar terlihat semakin sibuk dengan pekerjaannya. Sering pulang larut malam dan tidak banyak berbicara padaku seperti dulu. Setiap kali aku mencoba mengajaknya berbicara tentang perasaanku, ia hanya menjawab singkat seakan tidak mau repot. Mas, aku merasa kita makin jauh, aku butuh kamu, kataku suatu malam menatapnya yang sedang sibuk dengan ponselnya. Fajar hanya mendesah. Aku capek Santi, jangan bahas ini sekarang, aku baru pulang kerja. Jawabannya membuat hatiku hancur. Aku tahu dia lelah, tetapi apakah perasaanku tidak penting baginya? Masalah tidak berhenti sampai di situ. Ibu mertuaku yang awalnya tampak mendukung, mulai menunjukkan sikap yang berbeda. Ia sering datang ke kos kami, tetapi bukan untuk membantu atau memberi dukungan. Sebaliknya, ia datang dengan kritik dan keluhan. Kamu itu sebenarnya bisa apa Santi? Anak saya jadi gak fokus kerja gara-gara kamu. Kalau bukan karena kamu, Fajar pasti sudah bisa mencapai cita-citanya.
katanya suatu hari dengan nada tajam. Aku terdiam menahan air mata yang sudah menggenang. Rasanya ingin sekali membela diri, tapi aku tahu itu hanya akan memperburuk keadaan. Mungkin kalau kamu nggak terburu-buru minta dinikahi, hidup Fajar nggak akan serumit ini. Lanjutnya. Setelah ibu mertua pergi, aku duduk di sudut kamar, menangis sendirian. Tidak ada yang bisa kupeluk atau kuandalkan. Perasaan bersalah yang ia tanamkan padaku terus menghantui. Pada suatu hari, ketika kehamilanku sudah memasuki bulan ke-8, masalah ini mencapai puncaknya. Aku baru saja selesai mencuci baju ketika ibu mertua datang. Kali ini ia membawa serta perasaannya yang penuh amarah. Santi, kamu itu sebenarnya tahu diri nggak? Kalau saya jadi kamu, saya sudah lama pergi dari kehidupan Fajar. Kamu itu beban buat dia. Kata-katanya menusuk hatiku. Aku berusaha untuk tetap tenang, tetapi akhirnya aku tidak tahan lagi. Saya tahu saya bukan istri yang sempurna, tapi saya berusaha semampu saya. Saya juga nggak minta semua ini terjadi. Tapi kamu yang bikin hidup anak saya berantakan. Kamu yang maksanya untuk menikahi kamu. Bentaknya. Perdebatan kami memanas, dan suara kami mulai terdengar keluar kamar. Saat itu Fajar pulang dari kerja dan langsung menghampiri kami. Ada apa ini? Kenapa ribut? Tanyanya dengan nada bingung. Istrimu ini Fajar, dia nggak tahu diri, kata ibu mertua, menudingku dengan mata penuh kemarahan. Aku berharap Fajar akan membela aku, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Sudahlah Santi, jangan melawan ibu. Ibu benar, kamu harus introspeksi, kata Fajar dengan suara dingin. Aku terdiam, seakan tidak percaya dengan apa yang kudengar. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Mas, aku ini istrimu, kenapa kamu malah membiarkan aku terlihat salah di depan ibu? Tanyaku dengan suara parau. Fajar hanya menghela nafas. Aku gak mau ribut, sudah, akhiri saja pembicaraan ini. Malam itu aku menangis sejadi-jarinya, rasanya seperti kehilangan segalanya. Aku telah memberikan seluruh hidupku untuk pernikahan ini, tapi apa yang kudapatkan? Aku memikirkan keluargaku di kampung, terutama ibu dan adikku, Fatimah. Mereka tidak tahu apa yang sedang kualami. Mereka hanya tahu bahwa aku sibuk bekerja di kota. Aku merasa sendirian tanpa tempat untuk bersandar. Apa aku salah menikah dengan Fajar? Pertanyaan itu terus menghantamku. Meskipun rasa sakit itu begitu nyata, aku tahu bahwa aku tidak bisa menyerah. Aku memiliki seorang anak di dalam kandunganku yang membutuhkan kasih sayang dan perlindunganku. Jika Fajar dan ibu mertuaku tidak bisa memberiku kekuatan, aku harus menemukannya dalam diriku sendiri. Aku mulai berbicara dengan dokter kandungan yang menangani kehamilanku. Ia memberiku nasihat untuk menjaga kesehatan mental dan fisik, meskipun aku merasa dunia sedang runtuh. Bayi dalam kandunganmu bisa merasakan apa yang kamu rasakan, jadi tetaplah positif, katanya dengan senyuman lembut. Aku mencoba untuk mengikuti nasihat itu. Setiap malam, aku berbicara dengan bayiku, memberinya janji bahwa aku akan menjadi ibu yang kuat untuknya. Maafkan ibu nak, maafkan semua kekurangan ibu, tapi ibu janji akan selalu ada untukmu, bisikku sambil mengelus perutku. Di tengah semua kesulitan, aku mulai mencari cara untuk membangun kemandirian. Aku menghubungi Mas Radit untuk meminta saran. Mas, aku merasa gak kuat lagi, tapi aku juga gak bisa pulang ke kampung dengan keadaan seperti ini. Apa yang harus aku lakukan? Tanyaku dengan suara gemetar. Mas Radit mendengarkan dengan sabar. Santi, aku tahu ini berat, tapi ingat kamu gak sendiri. Kamu selalu bisa mengandalkan aku. Kalau kamu butuh tempat tinggal atau bantuan apapun, bilang saja. Kata-kata Mas Radit memberiku secercah harapan. Aku mulai berpikir untuk mencari pekerjaan lagi setelah melahirkan, agar aku tidak sepenuhnya bergantung pada Fajar. Pagi itu langit mendung, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Waktu seperti melambat saat aku berbaring di kasur. Tiba-tiba aku merasakan cairan mengalir membasahi kain di bawahku. Panik, aku segera memanggil Fajar. Mas, air ketubanku pecah, teriakku dengan suara gemetar. Fajar yang sedang duduk di ruang depan langsung berlari ke kamar. Wajahnya pucat, matanya membelalak penuh kekhawatiran. Astaga Santi, kita harus ke puskesmas, ucapnya terbata-bata sambil mencoba mengangkatku dari kasur. Di tengah kekalutan itu, ibu mertuaku datang ke kamar, tapi bukan membantu, ia hanya berdiri di pintu sambil menyilangkan tangan di dada. Coba aja anak ini gak lahir dulu, pasti Fajar gak akan sepelik ini hidupnya. Gumamnya lirih, tapi cukup terdengar jelas di telingaku. Aku menelan kekecewaan yang begitu besar, tapi tidak ada waktu untuk meratapi kata-katanya. Fajar membantuku masuk ke dalam mobil. Sepanjang perjalanan ke puskesmas, ia terlihat begitu gelisah. Tangannya gemetar saat menggenggam setir. Sesekali melirikku dengan mata penuh kekhawatiran. Tenang ya sayang, kita hampir sampai, ucapnya berusaha menenangkanku, meski suaranya terdengar gugup. Setibanya di puskesmas, perawat segera membawaku ke ruang bersalin. Rasa nyeri semakin kuat, tubuhku menggigil, dan aku hanya bisa berdoa agar semuanya berjalan lancar.
Fajar menungguku di luar ruangan. Dari dalam aku bisa mendengar langkahnya yang mondar-mandir di koridor, mencoba mengusir kecemasannya. 1 jam yang terasa seperti seabad akhirnya berlalu. Dengan perjuangan yang luar biasa, aku melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik. Tangis pertamanya memenuhi ruangan, membuat air mataku mengalir tanpa henti. "Selamat Bu, anak Anda perempuan, sehat dan cantik sekali," kata bidan sambil meletakkan bayi kecil itu di dadaku. Aku menetap dengan penuh haru, tubuh kecil itu terasa begitu hangat di pelukanku. "Diana," bisikku sambil tersenyum, "namamu Diana." Fajar masuk ke ruangan dengan wajah penuh kebahagiaan. Tangannya gemetar saat ia menyentuh pipi kecil Diana untuk pertama kalinya. "Santi, dia cantik sekali. Terima kasih sayang. Terima kasih sudah memberikan aku anak seindah ini," ucapnya dengan suara bergetar. Matanya yang berkaca-kaca membuatku merasa bahwa ia benar-benar tulus. Di saat itu juga Fajar berjanji untuk memperbaiki segalanya. "Aku janji aku akan merawat Diana dan menjaga kamu dengan sungguh-sungguh. Aku menyesal atas semua perlakuanku yang dulu," katanya dengan penuh kesungguhan. Kehadiran Diana mengubah segalanya. Rumah kecil kami yang sebelumnya penuh dengan pertengkaran dan keheningan kini dipenuhi dengan tawa dan tangis bayi. Fajar benar-benar menepati janjinya. Ia menjadi suami yang lebih perhatian dan ayah yang penuh kasih sayang. Suatu hari Mas Radit dan istrinya datang untuk melihat keponakan mereka. Saat mereka tiba, Diana sedang tertidur di ayunan kecilnya. "Masya Allah Santi, anakmu cantik banget, mirip kamu," kata Mbak Rina, istri Mas Radit sambil tersenyum. Mas Radit menggendong Diana dengan hati-hati, wajahnya terlihat penuh kebanggaan. "Santi, aku bangga sama kamu. Kamu sudah melewati semuanya dengan kuat," katanya. Bahkan Widya, teman lama kami, juga datang untuk memberikan selamat. Ia membawa hadiah berupa baju bayi yang lucu dan boneka kecil untuk Diana. "Selamat ya Santi, aku doakan semoga Diana tumbuh menjadi anak yang sehat dan pintar," katanya dengan tulus. Ia juga bercerita bahwa ia akan segera berangkat ke Jepang untuk bekerja sebagai TKW. Aku ikut senang mendengar kabar baik itu. Meskipun kehidupanku di kota semakin membaik, aku masih menyimpan rahasia besar dari keluargaku di kampung. Sudah genap 1 tahun aku tidak pulang. Fatima dan ayahku hanya tahu bahwa aku sibuk bekerja, tanpa mengetahui bahwa aku telah menikah dan melahirkan seorang anak. Sebenarnya aku sering memikirkan mereka, terutama ayah. Tapi aku tidak tahu bagaimana harus menjelaskan semuanya. Aku takut mengecewakan mereka. "Santi, aku tahu kamu sayang sama ayah dan Fatima, tapi sampai kapan kamu mau menyembunyikan ini? Cepat atau lambat mereka harus tahu," katanya. Kata-kata itu terus terngiang di pikiranku. Setelah beberapa hari merenung, aku akhirnya memutuskan untuk menghubungi mereka. Dengan hati yang penuh tekad, aku mengambil ponselku dan menelpon Fatima. "Halo, Kak Santi. Akhirnya kakak nelpon juga. Kami di sini kangen banget sama kakak." Suara ceria Fatima menyambutku di ujung telepon. Aku berusaha menahan air mataku. "Fatima, bagaimana kabarmu? Bagaimana ayah?" tanyaku dengan suara lembut. "Kami baik saja, tapi kenapa kakak gak pernah pulang? Ayah sering nanya kapan kakak pulang. Kakak sibuk banget ya?" Pertanyaan itu membuat hatiku terasa sesak. Aku menarik nafas dalam-dalam sebelum menjawab. "Fatima, aku memang sibuk, tapi ada hal lain yang harus kamu tahu. Aku sebenarnya sudah menikah dan aku sudah punya anak." Hening. Tidak ada suara dari Fatima di ujung telepon. "Kakak serius?" "Iya Fatima, aku serius. Namanya Diana, aku akan kirim fotonya nanti." Aku mendengar suara Fatimah yang memanggil ayah. Tak lama kemudian suara ayah terdengar di telepon. "Santi, apa yang kamu katakan tadi? Kamu sudah menikah?" "Iya ya, maafkan aku karena tidak memberitahu ayah sebelumnya. Aku takut mengecewakan ayah," jawabku dengan suara bergetar. Aku bisa mendengar nafas ayah yang berat. "Kenapa kamu tidak bilang dari dulu? Apa kamu tidak percaya sama ayah?" "Bukan begitu ya, aku hanya takut. Tapi aku benar-benar minta maaf. Aku ingin ayah tahu bahwa aku baik-baik saja. Diana juga sehat," kataku sambil menangis. Setelah beberapa saat, ayah akhirnya bicara lagi. "Santi, kamu tetap anak ayah. Ayah kecewa karena kamu tidak jujur, tapi ayah memaafkan kamu. Ayah ingin segera bertemu dengan cucu ayah." Aku tersenyum sambil mengusap air mataku. "Makasih ya, aku janji kami akan pulang secepatnya." Percakapan itu memberiku kelegaan yang luar biasa. Meskipun ayah sempat kecewa, ia tetap menerima aku dan Diana dengan penuh cinta. Aku merasa bahwa ini adalah awal yang baru, tidak hanya untukku tapi juga untuk keluargaku. Aku tahu jalan yang kuhadapi masih panjang, tapi aku tidak sendirian. Dengan Fajar yang kini lebih perhatian, Diana yang selalu membawa kebahagiaan dan dukungan dari keluargaku. Aku percaya bahwa aku bisa menghadapi apapun yang akan datang. Hari itu adalah hari yang istimewa. Setelah 2 tahun menikah dan tinggal di kota, akhirnya aku, Mas Fajar, dan putri kecil kami Diana memutuskan untuk pulang ke kampung halamanku. Ini pertama kalinya kami kembali setelah aku meninggalkan rumah dengan membawa begitu banyak rahasia.
Kini aku pulang bukan hanya sebagai seorang anak, tapi sebagai seorang istri dan ibu. Kami berangkat pagi-pagi dengan mobil yang kami sewa. Diana yang kini berusia 2 tahun duduk di kursi khusus anak sambil memegang boneka kesayangannya. Ia terlihat begitu ceria, menggumamkan lagu-lagu kecil dengan suara lembut yang selalu berhasil mencairkan hatiku. Namun di sampingku, Mas Fajar tampak sedikit tegang. Ia jarang berbicara sepanjang perjalanan, hanya fokus pada jalanan di depan. "Mas, kamu baik-baik saja?" Tanyaku mencoba mencairkan suasana. Jawabnya singkat, meskipun nada suaranya terdengar ragu. Saat mobil kami mendekati rumah keluargaku, aku bisa merasakan detak jantungku semakin cepat. Rumah sederhana itu terlihat sedikit lebih baik dari terakhir aku melihatnya. Ada lapisan cat baru di dinding, dan halaman depan yang dulunya dipenuhi semak kini tertata rapi dengan beberapa pot bunga sederhana. Ayah dan ibu tiriku sudah menunggu di depan rumah. Begitu kami turun dari mobil, mereka langsung menyambut kami dengan pelukan hangat. "Akhirnya pulang juga, Santi. Aduh, ini pasti Diana ya. Cantik sekali cucu ayah. Akhirnya pulang juga. Aduh, ini pasti Diana ya. Cantik sekali cucu ayah." Ayah berkata dengan wajah penuh kebahagiaan sambil menggendong Diana. Ibu tiriku ikut menggendong Diana, mengajaknya bermain dan memperkenalkan cucu kecil itu kepada tetangga yang kebetulan lewat. Diana dengan sifatnya yang ramah tersenyum lebar dan langsung menarik perhatian semua orang. Di dalam rumah, aku melihat Fatimah, adik perempuanku yang kini sudah bekerja di sebuah bank di kota kabupaten. Ia terlihat lebih dewasa dan percaya diri dibandingkan terakhir kali aku melihatnya. "Kak Santi akhirnya pulang juga. Wah, Diana cantik banget ya, mirip kamu," katanya sambil memeluk erat. "Kamu juga kelihatan beda sekarang Fatimah, udah jadi wanita karir ya?" Fatimah tertawa kecil. "Iya kak, berkat doa dan kerja keras juga, tapi aku tetap kangen sama kakak, lama banget gak pulang." Hari itu kami memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar kampung, mengingatkan Diana pada tempat asal ibunya. Aku menggandeng tangan kecilnya, sementara Mas Fajar berjalan di sampingku. Namun aku bisa merasakan kegelisahannya. Matanya terus memandang sekeliling, mengamati jalanan kampung yang berlumpur, rumah-rumah sederhana yang sebagian besar berdinding kayu, dan orang-orang yang tampak bersahaja namun penuh semangat. "Aku gak tahu, Santi, rasanya aku sulit beradaptasi di sini," bisiknya padaku saat kami berjalan. Aku hanya tersenyum kecil, mencoba menenangkannya. "Mas, ini memang kampung, jangan terlalu dipikirin, mereka semua baik kok." Di tengah perjalanan, seorang tetangga menyapa kami. Ia adalah Bu Nur, seorang ibu rumah tangga yang dulu sering berbincang dengan keluargaku. Santi, ini kamu ya? Sudah lama gak kelihatan. Wah, ini suami kamu, ini anak kamu. Masya Allah, cantik sekali," katanya sambil mendekat. Aku tersenyum canggung. "Iya Bu, ini suami saya Fajar dan ini Diana, anak kami." Bu Nur menatap Diana dengan penuh kekaguman. "Kok tiba-tiba sudah ada anak aja Santi? Kapan nikahnya? Saya kok gak dengar kabar-kabar?" Pertanyaan itu membuatku sedikit bingung. Aku mencoba menjelaskan dengan hati-hati. "Pernikahan kami memang sederhana Bu, hanya keluarga dan orang-orang dekat saja yang tahu. Jadi maaf ya Bu kalau nggak kabar-kabar." Bu Nur mengangguk. Tapi aku bisa melihat rasa ingin tahunya belum sepenuhnya terjawab. Ia akhirnya pamit setelah berbincang sebentar, meninggalkan kami bertiga dalam keheningan. Kulihat wajah Mas Fajar semakin tegang setelah pertemuan itu. Ia tidak mengatakan apa-apa, tapi aku tahu ia merasa semakin tidak nyaman berada di sini. Malam harinya, setelah Diana tertidur di kamar, aku dan Mas Fajar duduk di ruang tamu. Ayah dan ibu tiriku sudah masuk ke kamar mereka, sementara Fatimah sibuk di kamarnya sendiri. "Mas, kamu kelihatan gak nyaman di sini," kataku dengan suara pelan. Fajar menghela nafas panjang. "Santi, aku gak mau menyakiti perasaanmu, tapi jujur aku merasa sulit untuk tinggal di sini. Lingkungannya terlalu berbeda dengan yang aku biasa. Rumah ini terlalu ramai, semua orang sepertinya ingin tahu segala hal tentang kita." Aku mengangguk pelan, memahami perasaannya. "Aku tahu Mas, kampung memang begitu, tapi mereka semua keluargaku, aku hanya ingin mereka mengenalmu dan Diana." Fajar menatapku dengan mata yang penuh kelembutan. "Aku ngerti Santi, aku hanya butuh waktu untuk adaptasi. Aku akan mencoba demi kamu dan Diana." Keesokan harinya, suasana di rumah menjadi lebih ceria. Ayah membawa Diana berjalan-jalan ke sawah, mengenalkannya pada alam pedesaan yang asri. Aku melihat betapa bahagianya Diana bermain-main dengan kakeknya. Membuatku merasa lega bahwa setidaknya ia bisa menikmati suasana kampung ini. Fatimah di sisi lain tidak berhenti bercerita tentang pekerjaannya di bank. Ia tampak begitu bangga dengan apa yang telah dicapainya. Aku juga merasa bangga padanya. "Kak, aku ini berhasil karena inspirasi dari kamu loh. Kamu selalu bilang kalau aku harus kerja keras buat keluar dari kesulitan." Mendengar itu aku merasa haru, meskipun perjalanan hidupku penuh liku. Setidaknya aku bisa memberikan dampak positif bagi adikku. Namun di balik semua kebahagiaan itu, pertanyaan-pertanyaan dari tetangga terus menghantuiku. Mereka bertanya tentang pernikahanku yang mendadak.
tentang Diana yang tiba-tiba muncul tanpa mereka ketahui sebelumnya. Setiap kali hal itu terjadi, aku merasakan kegelisahan di mata Fajar. Apa mereka selalu begini, Santi? Tanya Fajar suatu malam. Aku mengangguk. Iya mas, mereka hanya penasaran. Lama-lama juga mereka akan terbiasa. Fajar menghela nafas, tapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah beberapa hari tinggal di kampung, aku akhirnya memutuskan untuk kembali ke kota bersama Mas Fajar dan Diana. Bukan karena aku tak ingin tinggal lebih lama, melainkan karena aku tahu Mas Fajar benar-benar tidak betah. Wajahnya setiap hari terlihat murung, seolah ia menahan ketidaknyamanan yang luar biasa. Dalam perjalanan pulang, kami menaiki bus ekonomi yang sederhana. Diana duduk di pangkuanku, tertidur setelah kelelahan bermain di kampung. Namun di sampingku, Mas Fajar tampak tenggelam dalam pikirannya, menatap keluar jendela dengan ekspresi yang sulit kubaca. Mas, kamu gak apa-apa? Tanyaku pelan mencoba membuka pembicaraan. Mas Fajar menoleh sejenak, lalu kembali memandang keluar jendela. Aku menyesal datang ke kampung itu, Santi. Aku merasa diasingkan di sana. Seolah-olah aku ini orang asing yang gak pantas ada di keluargamu. Kata-katanya menusuk hatiku. Aku berusaha menenangkannya, tapi Mas Fajar tidak ingin mendengarkan. Kamu terlalu berpihak pada keluargamu, Santi. Setiap kali aku merasa gak nyaman, kamu malah nyuruh aku bersabar. Tapi kamu gak pernah melihat bagaimana perasaanku sebenarnya. Lanjutnya dengan nada yang dingin. Aku terdiam, hanya isak kecil Diana yang sesekali terdengar saat ia tidur di pangkuanku. Aku tidak ingin memperkeruh suasana, jadi aku memilih diam. Berharap Mas Fajar akan melunak dengan sendirinya. Tapi diamku justru membuat hubungan kami semakin renggang. Setelah kembali ke kota, hubungan kami tidak lagi sama seperti sebelumnya. Mas Fajar menjadi semakin dingin dan jarang bicara. Setiap kali aku mencoba mengajaknya bicara, dia hanya menjawab dengan singkat atau bahkan mengabaikanku sepenuhnya. Hari-hariku makin berat. Diana yang malah tumbuh menjadi anak yang aktif selalu menuntut perhatian. Sementara aku harus menghadapi sikap Mas Fajar yang semakin jauh. Namun di tengah keregangan itu, sebuah kabar bahagia datang. Aku hamil anak kedua. Usia kandunganku baru 3 minggu saat aku mengetahui kabar ini. Aku berharap kabar ini bisa menjadi penghangat di antara kami. Sesuatu yang bisa menyatukan kembali hubungan kami yang mulai retak. Ketika aku memberitahu Mas Fajar tentang kehamilanku, ia hanya mengangguk pelan tanpa ekspresi bahagia yang biasa. Iya, semoga semuanya lancar. Katanya singkat lalu kembali sibuk dengan pekerjaannya. Beberapa minggu kemudian, ibu mertuaku datang berkunjung ke rumah. Ia tidak datang sendiri, melainkan membawa seorang wanita cantik bernama Ambar. Katanya, Ambar adalah teman kecil Mas Fajar yang kini telah menjadi seorang janda. Saat itu, Diana sedang rewel dan memintaku untuk menemaninya tidur siang. Setelah menyapa ibu mertuaku dengan sopan dan minta izin, aku pergi ke kamar untuk menidurkan Diana. Namun di tengah usaha menenangkan anakku, samar-samar aku mendengar percakapan dari ruang tengah. Ibu pikir Ambar ini cocok dengan Fajar. Suara ibu mertuaku terdengar jelas di antara keramaian suara lain. Aku sudah menikah, Bu, itu nggak mungkin. Jawab Mas Fajar dengan nada tegas. Tapi pernikahanmu dengan Santi nggak terlihat bahagia, Fajar. Ambar bisa memberikan kamu kehidupan yang lebih baik. Lagi pula Ambar ini kan janda, dia sudah dewasa. Ibu yakin dia bisa menjadi istri yang cocok buatmu. Hatiku mencalos mendengar percakapan itu. Aku berusaha menahan air mata, tetapi rasanya dadaku sesak. Diana akhirnya tertidur, dan aku pun keluar dari kamar untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Mas Fajar masih duduk di sofa sambil memainkan ponselnya ketika aku mendekatinya. Ia terlihat santai seolah tidak ada percakapan yang serius yang baru saja terjadi. Mas, panggilku dengan suara bergetar. Ia menoleh sebentar lalu kembali menatap layar ponselnya. Apa yang tadi ibu katakan tentang kau dan Ambar? Tanyaku langsung tanpa basa-basi. Mas Fajar berubah tegang. Ia meletakkan ponselnya di meja dan menatapku dengan tajam. Ibu gak mengatakan apa-apa yang penting. Jawabnya dengan nada dingin. Aku menghela nafas panjang, mencoba mengendalikan emosiku. Aku dengar mereka membicarakan soal perjodohan. Apa itu benar, Mas? Mas Fajar menatapku tajam, kali ini dengan nada yang sedikit emosi. Santi, itu cuma omong kosong. Kamu gak perlu mempermasalahkan hal yang gak penting seperti itu. Tapi Mas, aku mendengar kamu bilang akan memikirkannya. Apa maksudnya itu? Mas Fajar menggelengkan kepala dengan ekspresi frustasi. Kamu ini kenapa sih, Santi? Selalu saja mencari masalah yang gak perlu. Daripada ngurusin hal ini, lebih baik kamu pergi ke dapur. Siapkan makan siang, aku lapar. Jawabannya membuat hatiku hancur. Aku ingin melawan, ingin memperjuangkan apa yang aku rasakan. Tapi aku tahu ini bukan saat yang tepat. Aku akhirnya berjalan ke dapur dengan air mata yang mengalir tanpa henti. Saat aku memasak, pikiranku dipenuhi berbagai pertanyaan dan ketakutan. Apakah pernikahanku sedang berada di ambang kehancuran? Apakah aku tidak lagi cukup untuk Mas Fajar? Aku mencoba mengingatkan hari-hari awal pernikahan kami, saat segala terasa begitu indah. Namun kini aku merasa seperti seorang istri yang tidak dihargai. Seorang wanita yang harus terus-menerus berjuang untuk mempertahankan keluarganya.
Hari-hari berikutnya, ketegangan antara aku dan Mas Fajar semakin terasa. Ia semakin sering keluar rumah tanpa memberitahu aku kemana tujuannya. Diana yang masih kecil sering bertanya, "Ayah kemana, Bu?" Aku hanya bisa senyum dan mengatakan bahwa ayahnya sedang bekerja. Namun dalam hati, aku tahu ada sesuatu yang berubah. Mas Fajar bukan lagi pria yang sama seperti dulu. Pria yang selalu membuatku merasa dicintai dan dihargai. Aku mencoba bertahan demi anak-anak kami, demi keluarga yang telah kami bangun bersama, tapi aku tahu aku tidak bisa bertahan sendirian. Jika Mas Fajar tidak ingin lagi berjuang, apa yang harus aku lakukan? Satu malam, aku memberanikan diri untuk berbicara dari hati ke hati dengan Mas Fajar. Aku menunggu hingga Diana tidur, lalu aku duduk di sampingnya di ruang tamu. "Mas Fajar, aku tahu kita sedang tidak baik-baik saja, tapi aku ingin tahu apa yang sebenarnya kamu rasakan," tanyaku dengan suara pelan. Mas Fajar menghela nafas panjang. "Aku hanya merasa lelah, Santi. Aku merasa semua ini terlalu berat." "Mas, aku juga lelah, tapi aku ingin kita bisa melewati ini bersama. Demi Diana, demi anak kita yang sedang aku kandung," kataku, suaraku mulai bergetar. Mas Fajar tidak menjawab, ia hanya menatapku dengan mata yang penuh kebingungan. Aku tahu hatinya sedang berperang, tapi aku tidak tahu apakah ia masih ingin berjuang untuk keluarga kami. Malam itu aku memutuskan untuk memberi waktu kepada Mas Fajar. Aku tidak ingin memaksakan untuk segera membuat keputusan. Aku percaya jika ia masih mencintaiku dan anak-anak kami, ia akan kembali dengan sendirinya. Dalam keheningan malam, aku berdoa agar Tuhan memberikan kekuatan kepadaku, agar aku bisa menghadapi apapun yang terjadi. Aku tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tapi aku juga tahu aku harus bertahan demi anak-anak yang telah Tuhan titipkan kepadaku. Rumah kontrakan kami terasa semakin dingin dan sunyi. Kehidupan rumah tangga yang dulu pernah terasa hangat kini berubah menjadi penuh dengan ketidakpastian. Mas Fajar, suamiku, semakin sering menghilang. Ia pulang larut malam, terkadang tanpa memberi kabar. Sikapnya kian kasar, suaranya meninggi setiap kali aku menanyakan keberadaannya. Bahkan Diana, anak perempuan kami yang baru berusia 4 tahun, sering menangis ketakutan setiap kali mendengar ayahnya marah. Hari itu aku duduk di sudut kamar sambil memijat perutku yang sudah besar. Usia kandunganku hampir 9 bulan, perutku mulai terasa mulas, dan rasa sakit semakin menjadi-jadi. Aku memanggil-manggil Mas Fajar, tapi seperti biasa, dia tak ada di rumah. Diana yang duduk di sebelahku tampak ketakutan. "Ibu sakit ya? Ayah di mana?" tanyanya dengan suara gemetar. "Ayah lagi keluar, Nak," jawabku sambil berusaha menahan rasa sakit yang semakin menusuk. Aku tahu aku harus segera mendapatkan bantuan, tapi aku bahkan tak bisa berdiri. Rasa sakit itu akhirnya membuatku berteriak minta tolong. Diana ikut menangis keras. Untung saja Bu Yati, tetangga sebelah kontrakan, mendengar keributan ini. Dia langsung masuk ke rumah dan menemukan aku terkapar di lantai. "Ya Allah, Mbak, kamu mau lahiran?" serunya panik. Aku hanya bisa mengangguk lemah sambil menggenggam tangannya. Bu Yati segera keluar memanggil bantuan. Dalam waktu singkat ia berhasil memanggil becak untuk mengantarku ke rumah sakit terdekat. Diana ikut bersama kami. Sepanjang perjalanan aku hanya bisa memegangi perutku sambil mengatur nafas. Rasa sakit itu hampir membuatku tak sadarkan diri. Di rumah sakit, aku segera dibawa ke ruang bersalin. Tak ada suami di sisiku, hanya Bu Yati dan Diana yang terus menggenggam tanganku. Air mata mengalir di pipiku, bukan hanya karena rasa sakit, tapi juga karena kesendirian yang kurasakan. "Mas Fajar, di mana kamu?" bisikku lirih di tengah rasa sakit. Setelah perjuangan panjang, akhirnya aku melahirkan seorang bayi perempuan. Tangisannya memecahkan heningan ruang bersalin, tapi kebahagiaan itu terasa hambar tanpa kehadiran suamiku. Setelah beberapa jam, kondisiku mulai membaik. Bu Yati yang setia menemaniku bertanya, "Mbak, sudah coba hubungi Mas Fajar?" Aku menggelengkan kepala. Berkali-kali aku mencoba menelponnya, tapi tak ada jawaban. Rasanya seperti ditinggalkan di saat-saat terberatku. Diana duduk di sampingku, memandang adiknya dengan mata penuh rasa ingin tahu. "Ibu, adiknya cantik ya?" katanya polos. Aku hanya bisa tersenyum lemah. "Iya Nak, adik cantik sama seperti kamu." Namun senyum itu segera hilang ketika aku teringat biaya rumah sakit. Aku tak punya uang cukup untuk membayar semua ini. Aku mencoba menghubungi beberapa teman, tapi tak ada yang bisa membantu. Hingga akhirnya aku menelpon Widya, sahabatku. "Wid, aku butuh bantuan. Bisa pinjam uang nggak? Aku di rumah sakit habis melahirkan," pintaku dengan suara gemetar. Tanpa pikir panjang, Widya setuju. "Tunggu di sana ya, aku akan segera transfer uangnya." Sore itu setelah semua urusan rumah sakit selesai, aku pulang ke kontrakan bersama Bu Yati dan kedua anakku. Begitu sampai di rumah, suasana terasa sepi. Tak ada tanda-tanda Mas Fajar. Harapanku untuk mendapat sambutan hangat darinya seketika pupus. Aku meletakkan bayi kecilku di kasur, sementara Diana duduk di dekatnya. Bu Yanti membantu membereskan barang-barangku. "Mbak, Mas Fajar belum pulang?" tanyanya pelan. Aku hanya menggelengkan kepala.
Air mata yang kutahan sepanjang hari akhirnya jatuh juga. Bu, aku nggak tahu dia di mana. Aku nggak tahu apa yang salah sama rumah tangga ini. Bu Yati duduk di sebelahku, memegang tanganku erat. Sabar ya Mbak, mungkin Mas Fajar cuma lagi ada masalah. Kamu fokus dulu sama anak-anak. Hari-hari berikutnya kehidupan berjalan semakin berat. Mas Fajar tetap tak berubah. Ia pulang larut malam atau bahkan tak pulang sama sekali. Setiap kali kutanya, jawabannya hanya kemarahan. Aku capek, kamu gak ngerti. Jangan banyak tanya. Bentaknya, suatu malam ketika aku mencoba menanyakan kemana saja ia selama ini. Aku hanya bisa diam. Aku tahu jika aku membalas, Diana yang tidur di kamar sebelah akan terbangun dan menangis. Aku berusaha tetap kuat demi kedua anakku. Setiap pagi aku merawat bayi kecilku sambil mengurus Diana, namun di dalam hati aku merasa semakin hancur. Suatu malam aku mendengar suara motor berhenti di depan rumahku. Aku mengintip dari jendela, berharap itu Mas Fajar. Namun yang kulihat hanyalah bayangan samar seorang wanita turun dari motor yang dikendarai oleh suamiku. Mereka berbicara sebentar sebelum wanita itu pergi. Mas Fajar masuk ke dalam rumah tanpa ekspresi, seolah tak ada yang terjadi. Siapa tadi? Tanyaku pelan. Bukan urusanmu, jawabnya dingin. Hati ini terasa seperti ditusuk. Aku ingin marah tapi rasanya percuma. Ia sudah terlalu jauh berubah. Beberapa minggu berlalu, aku mulai menyadari bahwa aku tak bisa terus begini. Aku harus melakukan sesuatu demi diriku dan anak-anakku. Suatu pagi, aku berbicara dengan Bu Yati. Bu, aku nggak tahu harus gimana lagi. Mas Fajar nggak peduli sama kami. Aku takut kalau terus seperti ini anak-anakku akan terluka. Bu Yati menatapku dengan penuh empati. Mbak, kadang kita harus berani ambil keputusan besar. Kalau Mas Fajar nggak mau berubah, kamu harus pikirkan masa depan anak-anak. Kata-kata Bu Yati terus terngiang di kepalaku. Aku tahu ia benar, tapi meninggalkan Mas Fajar bukanlah hal yang mudah. Aku masih mencintainya, meskipun ia telah banyak menyakitiku. Sore itu, aku duduk di ruang tamu sambil memandangi Diana dan adiknya yang sedang tidur. Aku tahu, demi mereka, aku harus menjadi lebih kuat. Ketika Mas Fajar akhirnya pulang malam itu, aku memberanikan diri untuk bicara dengannya. Mas, kita harus bicara. Aku capek, gak ada waktu buat omong kosong. Jawabnya sambil melewati aku menuju kamar. Namun kali ini aku tak mau menyerah. Mas, ini soal keluarga kita. Kalau kamu gak peduli sama aku, setidaknya peduli sama anak-anakmu. Ia berhenti sejenak lalu menoleh dengan tatapan tajam. Aku udah bilang, jangan ganggu aku. Kalau kamu gak suka, pergi aja. Malam itu hujan turun deras, seolah langit tahu betapa hancurnya hatiku. Aku duduk di ruang tamu kecil kontrakan kami memandangi jendela yang berembun. Diana sudah tertidur di kamar, sementara bayi kami berbaring dalam buayan di sampingku. Namun di dalam hatiku, rasa gelisah begitu kuat. Mas Fajar belum pulang. Lagi-lagi ia pergi tanpa penjelasan. Sudah berbulan-bulan aku mencoba bertahan dengan sikapnya yang dingin dan kasar. Aku menunggu berharap ia kembali seperti dulu, tapi kenyataan semakin menunjukkan bahwa harapanku mungkin sia-sia. Pukul 11 malam, pintu kontrakan terbuka. Mas Fajar masuk dengan jaket basah, tanpa rasa bersalah sedikit pun meski ia tahu aku menunggunya sejak sore. Mas, kita perlu bicara, kataku dengan suara gemetar mencoba mengendalikan emosiku. Ia melempar jaketnya ke sofa tanpa menatapku. Apalagi, aku capek Santi. Aku menghela nafas panjang. Aku cuma mau tahu Mas, kenapa kamu berubah, kenapa kamu gak peduli lagi sama aku dan anak-anak. Ia berhenti sejenak, lalu menoleh dengan tatapan tajam. Aku gak berubah, kamu aja yang terlalu banyak nuntut. Aku tercekat mendengar jawabannya. Menuntut. Aku cuma minta kamu jadi suami dan ayah yang peduli, itu salah. Tiba-tiba ia membentak. Udah Santi, jangan terus ngomel, aku capek dengar ocehanmu tiap hari. Tanganku gemetar tapi aku tidak menyerah. Kalau kamu capek dengan ocehanku, kenapa kamu gak bilang dari awal? Apa sebenarnya masalahmu, Mas? Ia diam, lalu duduk di sofa dengan wajah tegang. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berkata, aku sudah menikah lagi. Dunia terasa berhenti, kata-katanya menembus hatiku seperti pisau tajam. Apa? Tanyaku dengan suara hampir tidak terdengar. Aku menikah lagi dengan Ambar, katanya tanpa rasa bersalah. Aku terdiam, air mataku jatuh tanpa bisa kucegah. Kamu nikah lagi? Kenapa, Mas? Apa kurangnya aku? Mas Fajar berdiri, mencoba menghindari tatapanku. Aku gak betah. Kamu gak ngerti aku, Santi. Ambar lebih bisa ngertiin aku. Kata-katanya membuat darahku mendidih. Kamu gak betah? Kamu bilang gak betah padahal aku di sini berjuang sendirian merawat anak-anak kita? Aku bertahan meskipun kamu berubah dan ini balasanmu. Pertengkaran kami semakin memanas. Suara tangis bayi kami terdengar dari buayan. Diikuti oleh Diana yang terbangun dan menangis memanggilku dari kamar. Aku mencoba menenangkan anak-anak tapi hatiku sudah hancur berkeping-keping. Setelah perdebatan panjang, aku membuat keputusan yang selama ini aku takutkan. Kita cerai, Mas. Aku gak mau hidup dengan laki-laki yang mengkhianati aku seperti ini. Ia hanya mengangguk. Terserah kamu.
Malam itu aku mengemasi barang-barangku. Aku tidak punya banyak pilihan, tapi aku tahu aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Dengan membawa Diana dan bayi kami, aku meninggalkan kontrakan itu tanpa menoleh ke belakang. Aku berjalan di bawah hujan, menahan tangis yang terus mengalir. Dengan langkah yang berat, aku menuju rumah Mas Radit, teman lama yang dulu pernah begitu peduli padaku sebelum aku memilih menikah dengan Fajar. Pukul 2 pagi aku sampai di depan rumah Mas Radit. Aku mengetuk pintunya dengan tangan gemetar. Beberapa saat kemudian pintu terbuka dan Mas Radit muncul dengan wajah bingung. "Kamu kenapa? Kenapa datang malam-malam begini?" Aku tidak bisa menjawab, air mataku kembali mengalir deras. "Mas, aku nggak tahu harus kemana lagi. Aku cerai sama Mas Fajar." Dia terdiam, menatapku dengan tatapan penuh simpati. "Masuklah," katanya akhirnya. Di dalam rumahnya aku menceritakan semuanya, bagaimana Mas Fajar berubah, bagaimana dia menikah lagi, dan bagaimana aku merasa dikhianati setelah semua yang aku korbankan untuk keluarga kami. Mas Radit mengepalkan tangan, wajahnya menunjukkan kemarahan yang ia coba tahan. "Lelaki macam apa dia? Kamu nggak pantas diperlakukan seperti ini, Santi." Aku hanya bisa menggeleng, merasa tidak ada gunanya lagi membicarakan Mas Fajar. "Mas Radit, aku nyesal. Aku menyesal dulu meninggalkanmu untuk menikah dengan dia. Kalau saja aku tahu semua ini akan terjadi." Mas Radit menghela nafas panjang. "Gak ada gunanya menyesali masa lalu. Yang penting sekarang kamu harus pikirkan masa depanmu dan anak-anak." Malam itu Mas Radit menawarkanku untuk tinggal sementara di rumahnya. Aku merasa lega meskipun aku tahu ini bukan solusi jangka panjang. "Kamu harus mulai bekerja," katanya suatu pagi. "Dan soal anak-anak, mungkin lebih baik kamu titipkan mereka ke orang tua kamu di kampung. Biar kamu bisa fokus dulu." Awalnya aku ragu, bagaimana mungkin aku meninggalkan Diana dan bayiku yang masih kecil. Namun setelah berpikir panjang, aku tahu itu mungkin lebih baik untuk sementara waktu. Aku tiba di depan rumah sederhana orang tuaku di kampung, dengan sebuah koper kecil di tangan dan Dinda menggandeng tanganku. Bayi di gendonganku menangis lirih, mungkin lelah karena perjalanan panjang. Rasanya berat, tapi aku harus pulang ke tempat ini. Dari dalam rumah, suara ibu terdengar memanggil ayah. "Pak, itu Santi, Diana dan bayinya sudah sampai." Pintu terbuka, dan mereka menyambut kami dengan senyuman penuh kehangatan. Aku bisa melihat mata mereka berbinar saat melihat cucu-cucu mereka, namun tak butuh waktu lama sebelum ibu menanyakan hal yang kutakutkan. "Mana Fajar? Kok kamu datang sendiri sama anak-anak?" Aku hanya tersenyum kecil, mencoba menyembunyikan kegelisahanku. "Nanti saja Bu, kita masuk dulu." Setelah aku menidurkan bayiku dan memastikan Diana asik bermain, aku duduk bersama ayah dan ibu di ruang tengah. Aku tahu ini waktunya menceritakan semuanya. Dengan suara berat aku mulai bercerita tentang kehidupanku selama ini. Tentang Mas Fajar yang berubah, perselingkuhannya dengan Ambar, hingga keputusan cerai yang akhirnya aku ambil. Ibu menatapku dengan mata berkaca-kaca, sementara ayah hanya bisa terdiam sambil mengepalkan tangannya. "Kenapa kamu gak cerita dari dulu? Kamu harus tanggung ini sendirian, Nak." Air matanya akhirnya jatuh. "Aku gak mau ngerepotin kalian, Bu. Aku pikir mungkin Mas Fajar akan berubah kalau aku sabar. Tapi ternyata aku salah," jawabku lirih. Ayah menunduk, suaranya serah ketika berkata, "Nak, kami cuma ingin kamu bahagia. Kami gak pernah keberatan kalau kamu mau pulang, kami akan selalu ada untukmu." Melihat mereka begitu bersedih, aku mencoba menguatkan diri. Aku menyeka air mata di wajah ibu. "Bu, Pak, aku baik-baik saja. Sekarang aku cuma butuh sedikit waktu untuk bangkit. Aku datang ke sini juga ingin menitipkan anak-anak sebentar. Aku akan kembali bekerja, dan setelah semuanya stabil, aku akan menjemput mereka." Mereka saling menatap, kemudian ayah berkata, "Titipkan saja anak-anak di sini. Kami akan menjaga. Kamu fokus saja kerja." 2 hari kemudian aku mulai mencari pekerjaan lagi. Aku mencoba menghubungi beberapa teman lama, tapi semuanya berakhir tanpa hasil. Ketika aku hampir menyerah, aku memutuskan untuk meminta bantuan Widya, teman lamaku yang sekarang bekerja di Jepang. "Santi, kok tiba-tiba kamu cari kerja? Bukannya suamimu Fajar kerjaannya lumayan?" tanya Widya saat kami berbicara lewat telepon. Aku menghela nafas panjang lalu menceritakan semua yang terjadi. Awalnya Widya terdiam, tapi tak lama kemudian ia mulai meluapkan kemarahannya. "Lelaki gak tahu diri, kamu udah setia, sabar, malah disia-siain begitu. Aku cuma butuh kerja, Wid. Aku harus bangkit buat anak-anakku." Setelah beberapa saat berpikir, Widya akhirnya berkata, "Rin, gimana kalau kamu ikut aku ke Jepang? Memang gak mudah awalnya, tapi aku yakin kamu bisa. Di sini gajinya lumayan. Dan kamu bisa kirim uang buat anak-anak di kampung." Awalnya aku ragu, meninggalkan anak-anak adalah keputusan yang berat. Namun setelah berbicara dengan ayah dan ibu, mereka meyakinkanku bahwa ini adalah langkah terbaik. Beberapa minggu kemudian, dengan bantuan Widya, aku berangkat ke Jepang. Awalnya memang tidak mudah. Pekerjaan di pabrik makanan, tempat aku bekerja, menuntut tenaga dan waktu yang luar biasa.
Lingkungan baru, bahasa yang asing, dan rasa rindu pada anak-anak membuatku hampir menyerah. Namun, Widya selalu ada untuk menyemangatiku. "Santi, ingat tujuanmu. Kamu ada di sini untuk masa depan anak-anakmu," katanya suatu malam ketika aku menangis karena terlalu lelah. Sedikit demi sedikit aku mulai terbiasa. Aku belajar bahasa Jepang dasar, mengenal ritme kerja, dan mulai merasa nyaman dengan rutinitasku. Setiap bulan, aku mengirim uang kepada ayah dan ibu untuk kebutuhan anak-anak. Aku juga selalu menyempatkan diri untuk video call, melihat senyum Diana, dan mendengar suara tawa bayiku, membuatku merasa lebih kuat. 2 tahun berlalu, dan kehidupanku berubah drastis. Dengan gaji besar dari Jepang, aku berhasil membangun usaha sembako yang cukup sukses di kampung. Ketika akhirnya aku memutuskan untuk pulang dan tinggal di kampung, orang-orang melihatku sebagai sosok yang berbeda. Aku bukan lagi Santi yang rapuh, tapi seorang ibu yang kuat dan mandiri. Suatu hari aku memutuskan untuk mengajak Diana dan bayiku yang kini sudah mulai besar, pergi ke kota. Widya ikut menemani kami mengunjungi sebuah taman bermain, menikmati waktu bersama sambil melihat anak-anak bermain dengan gembira. Saat itu aku mendengar suara seseorang memanggil namaku dari kejauhan. Aku menoleh mencari sumber suara. Dari kejauhan aku melihat seorang pria berlari ke arahku. Jantungku berdebar, wajah itu tidak asing. Semakin dekat aku menyadari bahwa itu adalah Mas Fajar. Penampilannya sangat berbeda. Tubuhnya kurus, rambutnya berantakan, pakaiannya lusuh. Ia terlihat seperti pria yang kehilangan arah hidupnya. "Rin, ini kamu sehat. Itu Diana ya? Dan ini anak kita yang kecil," katanya dengan suara bergetar. Aku hanya diam, menatapnya tanpa emosi. Widya yang berdiri di sampingku langsung menatap Mas Fajar dengan tatapan penuh amarah. "Fajar, kamu berani muncul di sini setelah semua yang kamu lakukan?" Mas Fajar menunduk. "Aku tahu aku salah, aku menyesal, Wid. Aku cuma ingin lihat anak-anakku, aku rindu mereka." Widya tidak bisa menahan emosinya. "Rindu? Dulu kamu campakan mereka, sekarang kamu bilang rindu. Kamu pikir Santi dan anak-anakmu butuh kamu setelah semua yang kamu lakukan?" Aku mengangkat tangan, menghentikan Widya dengan tenang. Aku berkata, "Fajar, anak-anak ini adalah tanggung jawabku sekarang. Aku yang membesarkan mereka tanpa bantuanmu. Aku tidak ingin mereka terluka lagi, jadi tolong jangan ganggu kami." Fajar terlihat hancur, matanya berkaca-kaca. Tapi aku tidak peduli lagi. Bagiku, dia sudah menjadi bagian dari masa lalu yang tidak ingin aku ingat. "Aku minta maaf, Rin. Aku benar-benar minta maaf," katanya pelan. Tanpa menjawab, aku menggandeng tangan Diana dan menggendong anakku yang kecil. Bersama Widya, kami meninggalkan Fajar yang masih berdiri di tempat, menyesali kesalahannya. Hari itu, aku merasa lega. Masa laluku yang penuh dengan luka kini sudah tertutup rapat. Aku punya hidup baru bersama anak-anakku. Dan aku tidak membutuhkan Fajar untuk membuatku bahagia. Bersama anak-anakku, aku tahu aku sudah memiliki segalanya.